Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi, salam bahagia untuk kita semua. Mohon maaf, ada trouble. Laptop saya itu ngehang, jadi harus ganti laptop. Selamat datang, selamat pagi di komunitas Menulis Memoir. Salam kenal semuanya. Jadi, saya ingin menyapa dulu Kak Tiari, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Dio. Senang Sehat-sehat. Ini posisi di mana Kak Tiari? posisi di rumah itu ganti background aja. Oke. Posisi di rumah. Oke, salam kenal saya Dio, saya panggilnya Dio, saya dan teman-teman Komunitas Menulis Memoir itu mungkin tahun 2025 baru Zoom yang kedua tiga kali mungkin ya. Eh, kita ada program baru namanya Menulis Memoir untuk Diriku. Nah, nanti kita bisa merencanakan naskahnya bareng-bareng ya, dan juga ada tugas bersama juga yaitu nulis 5 halaman saja resiliensi. Teman-teman, di folder buku panduan ada buklet. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Eh, Tema kita adalah merayakan hidup menyinari dunia. Tagline-nya adalah menulis memoir jiwamu bersinar. Itu. Nanti kalau teman-teman ada yang bertanya, langsung tanya saja ya teman-teman. Boleh disela kok. Jadi kita santai ngobrolnya. Oke. Jadi secara umum menulis memoir itu kami lakukan tahun 2017 awalnya, nulis bareng-bareng. Terus lama-lama kita nulis sendiri-sendiri. Terus kita ada akademi menulis buku pengembangan diri, ya, dan juga kelas-kelas yang lain. Nah, kalau yang menulis memoir kita memang sering ngadain, maka kita perlu peningkatan apa ya, peningkatan berkarya itu dengan nulis sendiri-sendiri di tahun 2025 ini. Nanti buku teman-teman akan diterbit oleh Diomedia, ya. Nah, ini jadi melalui kegiatan memoir ini, setiap peserta atau individu ini paling tidak kita akan mengenal lebih dalam tentang diri kita, ya. Karena kita ketika menulis, kita akan menguraikan serpihan-serpihan jiwa kita yang berserakan entah di mana ya kan. Kita akan meramu kembali tentang diri kita menjadi cerita pribadi yang paling jujur dan memerdekakan penulisnya. Jadi perencanaannya memang satu buku ya paling tidak 150 halaman ya. Jangan membayangkan kok banyak sekali 150 halaman enggak. Nanti teman-teman 3 bulan pasti selesai. Sehari 2 halaman selesai lah. Eh, 2 bulan 120 halaman dong ya kan. 3 bulan selesai. Awal-awal memang berat tapi begini teman-teman. Eh, Nanti saya beri waktu sambil ngobrol-ngobrol ya. Coret ambil ballpoint sama kertas atau pakai HP note juga boleh ya. Em, Membuat rencana. Oh ya buku calon buku memoir saya itu di laptop satunya, tapi nanti akan saya ceritakan. Kalau tujuan menulis memoir ada di buku juga ya. Nanti akan kita share juga. Jadi saya ingin cerita bahwa memoir yang akan saya tulis tahun ini itu untuk apa? Merayakan ulang tahun tahun depan. Tahun depan saya itu umur 42, baru 42 ya teman-teman. Teman-teman. Kak Tiari umur berapa? Boleh Saya udah tanya. lansia, saya udah lansia baru kemarin ulang tahun 60 tahun. Masya Allah, nggak kelihatan kok. Alhamdulillah. Iya. Oke, kalau kalau Mas Tevi umur berapa? Sama Mas, Asik. 42. Oke, Pak Dwi. Nah, kita bisa merayakan bareng-bareng ya. Boleh, Oke. boleh, boleh. Iya. Bu Endang, Bu Cut. 56 Pak. Oke, iya. Udah Teman Masih tua. muda itu Mbak Cut. masih muda. Mbak Cut masih muda. Kalau di sini walaupun tua muda manggilnya kakak atau saya Mbak atau Mas ya, karena kakak saya itu yang paling tua tuh 60. Jadi panggilnya kak atau Mbak aja. Ibu biasanya kayak gitu. Teman-teman, jadi Ya, Pak. em, saya tuh ingin menulis buku baru. Nah, bingung apa ya? Ya, ketika sering baca banyak buku, maka kita akan
menemukan ide baru, lahir ide baru. Maka saya harus punya program baru dengan apa ya, dengan dibantu oleh teman-teman apa ya, penerimaan ide ini kan tidak bisa saya lakukan sendiri, harus saya rayakan dengan teman-teman. Akhirnya saya punya ide menulis bareng-bareng. Jadi ada program menulis memaparan untuk diriku itu satu orang satu. Temanya banyak ya. Ada yang menambahkan apa boleh monggo. Saya punya 10 bab, tapi saya ingin membagi rata-rata itu per bab itu 5, ada yang 8. Tapi saya ingin menulis 42 memoir, memoir tentang pelajaran hidup. Misal ditipu, ya kan, disakiti, atau mungkin mendapatkan rezeki yang tak terduga, mendapat kesempatan-kesempatan yang tak terduga karena rezeki dan sebagainya, itu kan misteri. Rezeki itu bagi saya adalah hari ini bertemu dengan teman-teman, itu rezeki yang tak terkira karena memperoleh kenikmatan bahagia bisa berjumpa dengan teman-teman itu adalah rezeki yang tak ternilai, anugerah yang tak ternilai bisa kenal dengan teman-teman. Kemudian saya membagi menjadi 42 subbab ya. Jadi isinya itu 42, tapi saya ada 10 bab saja. Pendek-pendek 3 sampai 5 halaman per bab kayak gitu, per subbab malah. Nah, nanti saya menulisnya dari mulai hal yang kecil-kecil dulu. Saya baru membaca buku psikiater ya, psikiatri, penulisnya Han Seng Sung, Surat untuk Putriku. Jadi dia hampir 40 tahun menjadi psikiater di Korea. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu, walaupun itu hal-hal kecil. Menulis paling satu halaman. Kalau misalnya nggak sempat satu halaman, satu paragraf, satu kalimat ya, itu nanti lama-lama jadi satu halaman. Bahkan dulu pas banyak yang ikut itu one day one page, satu hari satu halaman. Sangat, saya pikir setelah eh, bangun tidur satu halaman itu lancar sekali dan itu terbukti. Saya membuktikan teman-teman yang menerapkan program one day one page ini satu hari satu halaman itu terbukti selesai semua dalam waktu 3 bulan. Ya, karena kalau nanti kan ada cara membuat jadwal perencanaan nulis ya teman-teman sesuai dengan gaya masing-masing lah, gaya kesibukan masing-masing itu bisa. Lagi santai nulis di HP di notes nanti direkap di Word akhirnya jadi buku deh kayak gitu tapi kita memang harus punya rencana. Rencana itu yang paling awal adalah punya ide dulu. Nah, bagaimana kalau saya belum punya ide ya kan, bisa membuat alternatif-alternatif misal 3 atau apa 5 ya kan, nanti yang paling kuat yang diselesaikan dulu itu. Nah, ini tujuannya menurut saya itu banyak banget, eh, ya, mengembangkan diri, menulis jejak kehidupan, menyembuhkan luka batin. Ini dari berbagai penelitian ya teman-teman. Bahkan komunitas menulis memoir itu telah diteliti oleh mahasiswa psikologi dan jadi skrip dan skrip telah kita terbitin. Coping stress pada komunitas menulis memoir. Jadi kalau teman-teman itu mengalami masalah, masalah apapun, kalau diuraikan dengan ditulis, em, itu akan terurai. Namanya di copy. Nah, coping stress ini istilahnya adalah katarsis. Jadi mengurai masalah dan nanti kalau sudah diurai, ya itu akan menemukan solusi sehingga stresnya hilang atau tersembuhkan, luka batinnya dan sebagainya. Kalau mau mengurai dengan menulis. Nah, kalau misalnya teman-teman membutuhkan jasa profesional psikolog itu nanti akan didiagnosis apa-apa dan sebagainya. Nanti pendekatannya beda kalau dengan tenaga ahli ya, baik psikiater maupun psikolog itu pendekatannya beda. Tapi sebenarnya pendekatan menulis ini dilakukan oleh banyak psikolog dan juga psikiater. Tetapi kita bisa menemukan solusi atau penyembuhan diri lewat tulisan kita. Maka hasil dari kita menguraikan rasa sedih, rasa galau, rasa bahagia itu menjadi tulisan yang menyembuhkan atau tulisan yang bermakna. Nanti bisa teman-teman buktikan. Nah, ini ada yang merayakan hidup, bersyukur, pencapaian, dan sebagainya ya. Ada Muluhan Cakrawala, pengembangan diri tertinggi manusia ya. Kemudian sarana mengurai luka tadi sudah, sarana kontemplatif, meditatif, atau refleksi, meningkatkan personal branding atau mengasah skill menulis kreatif sebagai warisan inspiratif,
dan juga cara mengelola unek-unek kesalahan emosi semua perasaan kita ya, agar kita punya kontrol emosi yang baik, agar kita punya manajemen emosi yang lebih baik, dan juga menuangkan pengalaman berharga dan ekspresi diri secara spontan dan juga terencana. Ini kita menggunakan teorinya expressive writing Pennebaker ya. Jadi himpunan psikologi dunia ada namanya expressive writing. Nah, dan kita gunakan metode ini, menulis cepat, menulis ekspresif, menulis tanpa beban, menulis tanpa masalah ya, menulis tanpa tanpa harus dihantui salah benar enggak. Jadi menulis saja, menulis tanpa beban, menulis santai ya kan ya. Menulis secara enjoy banget. Jadi menikmati proses menulis itu. Namanya menulis ekspresif. Dan kita bisa menjaga kesehatan mental dengan mengenali diri lebih dalam. Saya mengutip Rumi. Semua ada di dalam dirimu. Rumi itu penyair termasyhur ya, di Turki dan seluruh dunia mengakui. Makamnya di Turki kok makamnya. Em, Kalau kita sudah punya banyak pengetahuan itu sebanyak dibagikan lewat tulisan-tulisan kita, lewat karya-karya kita. Dan akhirnya kita bisa memproduksi ilmu pengetahuan yang menginspirasi ya, karena setiap manusia pantas dikenang untuk dirinya, keluarga, kolega, dan dunia. Ini nanti sampai tanggal 20 Desember teman-teman, nanti mungkin kita sebulan sekali bisa ketemuan ya. Ini Zoom kita tanggal 20. Nah, teman-teman nanti sambil kenalan bisa menyampaikan calon naskah yang akan ditulis ya. Dan juga mungkin bisa menyusun jadwal. Saya pengennya tuh nulis setiap hari. Saya pengennya nulis setiap akhir pekan. Oh boleh. Saya pengennya nulis setiap malam. Oh boleh juga. Saya pengen nulis setiap sore habis pulang kerja. Oh boleh banget. Em, Bebas ya teman-teman untuk mempersiapkan calon naskahnya akan ditulis dan juga jadwalnya. Tapi kita memang perlu punya jadwal khusus memang untuk menulis. Dan nanti em, beberapa bulan ke depan kita akan mengupdate bagaimana prosesnya. Kemudian juga teman-teman ya menepati janji di tiap jadwal ya itu penting. Jadi tapi janjinya ini kepada diri sendiri ya kan ya. Oke, nanti kita ada eh, mengulas teman-teman. Jadi kalau misalnya ada revisi, ya revisi dikit lah. Memperhalus kalimat dan sebagainya. Ini adalah cakupan tema menulis memoir untuk diriku, teman-teman. Teman-teman memoaris ya. Penulis memoir namanya memoaris. Kalau penulis novel, novelis. Ini ada merayakan ulang tahun, contohnya saya tadi ya, 42 tahun tentang pelajaran hidup. Covernya sudah ada ya di folder. Kemudian tentang memori keluarga, ya, ada anak, cucu, kakak nenek, suami istri, tercinta, dan juga persaudaraan. Ada pendidikan, ada perjalanan spiritual atau rohani, pekerjaan atau karir, rumah tangga, traveling, bisnis, sembuh dari penyakit, hubungan relationship, romantis, binatang kesayangan, berkebun, perceraian, unfinished business, atau urusan belum selesai. Ini ada 15 tema umum ya. Saya ingin menyimak atau mendapatkan pandangan tentang tambahan tema ini. Mungkin dari Mas Tebi pengen nulis apa? Atau dari Kak Teri dulu deh. Sorry, Sambil, aku tadi, ya. siapa? Kak Tere atau aku? Kak Tebi dulu deh, enggak apa-apa. Pengen nulis Oh, apa? iya. Kenalan dulu atau langsung? Sambil kenalan dong. Oh, baik, baik, baik. Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam kenal. Pagi, salam kenal. Saya Pagi juga. Febi dari Probolinggo, Jawa Timur. Eh, Beberapa kawan mungkin sudah aku kenal di sini. Misalkan di dalam grup itu kan ada Mbak Cut, terus ada Mbak Rini, terus ada Mbak Debbie Lukito pagi ini hadir nggak sih? Belum mungkin. Oh, belum ya. Nah, iya kenal juga sama Mbak Debbie Lukito. Biasanya dulu-dulu pokok berkenalan itu random sih. Kalau sama Mbak Rini, kami di grup membaca Raden Saleh. Kalau Hmm. sama Mbak Cut di jurnalis warga dulu waktu di Jawa Timur. Kalau sama Mbak Debbie Lukito, karena akhir-akhir ini aku itu suka menulis buku anak,
Tuh kan random banget kan. Terus kalau ditanya Mas Ngadio tadi pengen menulis memoir, aku nggak tahu Mas Ngat, kayak kepikiran aja ketika baca punya Mas Dani ya, yang Mas Ngadio juga ngedit itu lansia dan lain sebagainya. Itu kan Mas Dani juga bercerita soal apa ini ya, lansia yang aktif. Satu salah satu cara mencegah demensia itu kan mengingat nomor telepon, terus main TTS, menulis gitu. Aku langsung, Mas Dan, aku kayaknya mau ikut deh kegiatan Mas Ngadio yang ini. Tapi aku nggak tahu. Belum mungkin. Halo? Oh, terpental nih Kak Stebi. Iya, iya. Oke, kita lanjut ke Tuh Kak Tia. dari Iya, 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 iya. Gimana? eh terus Mas Dani bilang, ya udah tulis aja tuh dari Probolinggo di Jakarta. Kan pembicaraanmu terakhir akhir ini tuh kan sering cerita tentang itu. Makanya aku kan langsung ngechat Mas Ngadio kan, kayak ngasih sekelumit apa teks gitu, Mas. Kalau ini kira-kira masuk nggak ya gitu. Jadi aku sebenarnya pengen bercerita tentang tubuh yang membaca. Jadi kalau dulu di Probolinggo selama kurang lebih tuh 10 tahunan lah aku berkarir di dunia birokrasi, di birokrat gitu di pemerintahan. Terus tiba-tiba di masa pandemi kan nge-twist kehidupan aku berubah di eh, Jakarta dan mengajar jadi akademisi. Kurasa itu nanti Mas yang ingin aku bicarakan. Kalau dulu misalkan bagaimana, ini nanti relasinya ya, mungkin masuk ke teori yang Mas Ngadio sampaikan tadi. Kalau dulu kan biasanya suara itu dikontrol dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang eh, di dunia akademisi, misalkan kita mengajar bagaimana anak-anak itu melepaskan suara-suara mereka kayak gitu. Itu sih kurang lebih Mas Ngadio. Iya. Mungkin ada masukan nantinya. Oke, Mohon iya, iya. bantuannya. Oke, berarti memoir dari Probolinggo ke Jakarta. Dan sekarang sedang S3 ya, Kak Stebi ya? Iya, baru tahun ini sih Mas. Selamat calon dokter kita di UI ya. Selamat. Di UI, terima kasih. Nah, Doakan lancar. struggle-nya luar biasa. Tuh, Kak, pernah mampir ke Diomedia loh. Bawa Iya, jajan iya, ya, iya. kerupuk ke sana. Ya Allah, aku masih ingat banget. Bener, bener, bener. Mas Tebi jurusan apa? Kita waktu itu bikin podcast sederhana. Podcast buku apa ya Mas waktu itu? Di Kota Tuhan ya. Iya, betul. Oh ya, ini Kak Tere tanya, Kak Stebi jurusan apa? Di Salah mana? satunya jurusan Di apa salah UI. satunya? Kak, Oh, heeh. kalau yang sekarang ku ambil aku balik lagi, balik kucing ke rumah asal, kajian susastra. Kalau di S2 sama di UI itu kajian gender. Luar biasa, kerjaan susastra. Oke, Kak Stefi, terima kasih ya. Nanti bulan depan mudah-mudahan draft pertama atau bab pertama paling tidak sudah nulis satu bab ya. Kita akan ketemu tiap bulan. Siap-siap. Sharing bersama untuk sharing perkembangan naskah kita. Kemudian sekarang Kak Tiari juga pernah ke Diomedia ya, waktu masih di Iya, kos-kosan dulu. Jadi kantor saya itu awalnya satu kos, kemudian nyewa 3 kamar. Nah ini sudah kita tuliskan memoarnya ya. Sebentar, saya ini. iya Nah masih ada nulis. ini perayaan 10 tahun Diomedia dari kamar kos ya menjadi benar-benar diterbitkan. Kak Tiari silakan cerita Kak. Nanti lanjut ke Bu Endang ya dan Bu Jut ya. Oh iya. Jadi saya sebenarnya belum ada keberanian menulis Boleh bantu ini solo. speakernya dikeraskan Kak. Oh ya, saya sebenarnya belum ada
belum ada keberanian menulis buku sendiri. Mm-mm. Ini juga makanya mau dengerin pelajaran dari Mas Dio dulu. Mm-mm. Pernah ada keinginan, saya kan bikin buku sama Mas Elmo itu ya, yang Atau mungkin mikro bikin. dekatkan Kak. Oh iya ya, ini saya pakai ini apa Iya, namanya? kabelnya yang itu, yang mic, nah itu. Atau nggak usah Nyun pakai ini? sewu Mbak Tiari, saya nggak dengar apa-apa. Hei, halo Mbak Mia. Halo. Oh, cantik sekali. Raknya naksir loh, rak bukunya. Oh, ini aja ya, tanpa ini ya. Nah, kayak gitu Alhamdulillah jelas kedengaran. banget. Ya, silahkan. Jadi apa karena saya tuh kan hobi foto. Sebenarnya saya pengen bikin buku yang ada hubungannya sama koleksi foto hasil foto saya gitu Oh, kan. bagus, bagus. Nanti kita versi bikin majalah aja. Nanti saya pikir em, kalau Kak Tiara teman-teman suka fotografi, kita bisa membuat buku versi majalah. Kayak majalah Aneka Ye. Oh iya, Bisa iya. banget. Iya, iya. Terus Tapi itu ini bagus. kalau Mas Dio ini kan programnya memoir. Saya pikir kok saya juga kalau nulis memoir tuh bisa lancar juga gitu ya. Apa dipadukan juga bisa? Iya, bisa. Jadi begini. eh Produk jurnalistik salah satunya adalah foto ya. Foto. Mhm. Foto itu punya latar belakang cerita yang sangat um, memorable ya, yang sangat emosional bahkan. Saya pikir nanti Kak Mhm. Tiari bisa memerlukan foto-foto yang menurut Kak Tiari perlu diceritakan. Jadi malah sangat bagus, ada ceritanya plus fotonya. Kan belum tentu kita punya foto yang representatif yang mewakili cerita hidup kita. Nah, Kak Tiari punya itu. Kalau misalnya foto itu nggak berhubung, jadi saya juga tertarik sama eh, kalau di medsos tuh apa tuh nasihat atau ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang disanding dengan apa? Foto. Dengan foto. Nah, jadi saya tuh mau milih perjalanan apa yang ini spiritual maksudnya. Mungkin saya mau itu menyandingkan itu. Jadi eh, ada rumus-rumus, maksudnya ayat-ayat ya. Rumus-rumus kehidupan itu kan ada di ayat-ayat sama hadis ya. Nah, ketika misalnya saya cerita tentang apa gitu ya, tentang sekolah anak. Nah, di situ misalnya ada kesabaran. Nah, eh, memoir tentang kesabaran. Nah, nanti saya sandingkan tuh foto dan ayat-ayat gitu gimana, Mas Dio? Bisa, tapi itu hanya sebagai hiasan nanti. Foto dan ayat itu kan belum punya cerita. Mm-mm. Iya. Ya, kalau menurut saya, foto Mm-mm. dikumpulkan dulu, kemudian dijejer, diurutkan fotonya, terus diberi cerita. Lah, ayat atau hadis itu sebagai hiasan, sebagai ornamen, Oh, ya, belum ya, sebagai ya. memoir. Karena kan belum punya cerita. Jadi Mm-mm. mengumpulkan foto, terus dibuat cerita, ayat sebagai pendukung cerita itu, kutipan malah sebagai ornamen. Dalam dalam Hmm. konteks seni, ayat itu sebagai kaligrafi, sebagai Jadi, kutipan, sebagai hiasan atau pendukung oh, spiritual, ya, ya. belum sebagai cerita. Jadi yang menulis ceritanya di balik ayat itu, di balik foto itu adalah kita sendiri. Jadi, jadi saya mulai buatnya kerangka cerita dulu ya. Foto dulu dikumpulkan. Foto dulu juga Dulu, bisa iya, ya. iya foto sebagai apa ya pijakan awal untuk menulis cerita. Nah, setelah itu ayat-ayatnya dikeluarkan sebagai hiasan, sebagai apa ya pengindah, sebagai untuk memerindah tulisan itu bisa pakai kutipan ayat atau kutipan Mm-mm. puisi atau kutipan kata-kata mutiara. Tapi memang eh, 90% harus ada teks cerita kita atau teks memoir kita, foto dan ayat sebagai ornamen sebagai hiasan, Oh, iya, ya, oke. sebagai hiasan estetika, sebagai cara memperindah karya Iya, kita. supaya orang tertarik gitu membuka buku saya tuh Iya, supaya supaya orang enggak, iya, tertarik gitu ya. supaya Nggak tidak bosan ya. tidak polos teks saja, ya, Iya, kayak gitu. betul, betul. Mm-mm.
Karena saya tuh dulu dari kecil itu Mhm. seneng banget, maksudnya dan langganan majalah, misalnya National Geographic, terus apa Reader's Digest, terus sama komik-komik tuh saya baru minat baca. Jadi kalau udah novel yang tulisan semua tuh saya nggak minat baca. Oke, terima kasih Kak Terry ya. Ya, makasih Mas Dio. Yuk, kita ke Bu Endang. Assalamualaikum Bu Endang. Oke, atau kita ke Mbak Mia dulu. Oh, saya. Iya, silahkan. Oke, Lama tak jumpa ya Mbak. lama sekali. Mbak Mia, untuk program ini kira-kira mau menulis tentang memoir apa? Oke, pertama-tama salam kenal dulu untuk semuanya. Saya belum kenal semuanya, ya mudah-mudahan kita bisa guyup di sini. Amin. Eh, Nama saya panjang sekali, Multamia Retno Mayakti Tawangsi Loder, tapi biasanya dipanggil Mia saja, jadi mohon panggil saya Mia saja. Mas Ngadio biasa manggil saya Mbak Mia, kan gitu. Karena memang ya dipanggil Mbak mungkin karena saya sudah sepuh ya, apa boleh buat. Eh, 2 minggu lagi usia saya akan 70, jadi Wow, mohon doanya saja. 2 minggu lagi insya Allah nyampe 70. insya Allah. Umur jas angka. Dan saya sangat bersyukur belum tentu semua orang nyampe di usia 70, jadi ya kalau ini Ya, bisa nyampe, ini betul-betul hadiah dan anugerah dari Allah. Nah, amin. untuk menulis saya tuh mikir terus, saya baca-baca terus bolak-balik ya. Tapi saya teringat dengan apa namanya bolak-balik rayuan dari Mas Ngadio. Bu ya ditulis itu apa namanya kisah pendidikannya gitu, mulai dari SD sampai selesai lulus kayak gitu. Ah, ya saya pikir-pikir ya bisa juga sih ini cerita tentang pendidikan dari mulai saya SD di Jakarta, lalu SD di negeri Belanda, lalu kembali SMP, SMA, dan S1 di Jakarta lagi, lalu S2 dan S2 lagi 2 kali, S2-nya di Perancis, lalu kembali S3 di UI dan di Perancis. Jadi mungkin itu cukup ya Mas untuk menjadi sebuah cerita. Oh, sangat-sangat cukup dan uh, truly inspiring ya. Tidak tidak semua orang punya kesempatan dan kemampuan bisa sehebat Mbak Mia. Teman-teman, Mbak Mia ini profesor yang langka ya di bidang eh, geobahasa ya, namanya apa? Geolinguistik Mas. Geolinguistik, iya. Nah ini Profesor Langka, geolinguistik. Nah ini eh, bagaimana perjalanannya kita harus baca. Kita tunggu. Em, Kalau untuk bulan ini kan kita menyusun jadwal dan juga tematik ya Mbak Mia dan teman-teman. Kalau yang paling apa ya hal dalam menempuh pendidikan ini hal yang paling menurut saya sentimental ya atau yang menyublim di jiwa pikiran Mbak Mia yang selalu ingin disemangati kepada anak muda atau mungkin orang tua, kepada anak cucu itu sebenarnya semua orang pasti ingin menempuh pendidikan yang tinggi ya kan ya, tapi tidak semua punya kesempatan, kemampuan dan sebagainya. Nah, eh, satu kalimat motivasi dari Mbak Mia untuk kita semua dan ini bisa menjadi pijakan kita untuk berkarya terus ya. Monggo Mbak Mia. Eh Gini Mas, saya itu mm, sangat apa ya cemas dengan kondisi negara kita yang lagi lucu ini kan Iya, gitu iya, ya. iya. Mm. Dia kebetulan bergerak di bidang geolinguistik, terutama itu lebih terkait dengan masalah apa namanya pelestarian budaya. Dan saya di sini melihat bahwa kondisi Indonesia ini memang saat ini tidak
baik-baik saja kan gitu ya. Jadi mungkin inti kalau boleh gitu ya Mas, nanti mohon mohon koreksi Mas Ngadio yang udah istimewa banget di bidang ini untuk urusan memoir. Bisa nggak intinya di memoir saya itu saya ingin menyampaikan bahwa eh, ini adalah perjalanan panjang saya melakukan pendidikan, akan tetapi setelah melakukan pendidikan ini dan menghadapi Indonesia yang sedang lucu ini, eh, saya itu berpikir bahwa semua jalan itu udah buntu, Mas. Oh iya iya. Gitu. Dari segi hukum udah buntu gitu, dari segi sosiologi buntu, dari segi agama juga, aduh sedih banget gitu karena banyak banget. Walaupun kita secara pribadi-pribadi kita tetap melakukan apa ibadah kita masing-masing ya, tetapi banyak juga pimpinan-pimpinan keagamaan itu juga sudah tidak memberikan apa tuntunan yang baik. Contohnya mohon maaf apa ketua MWA-nya UI sendiri itu kan eh, ketua PBNU itu menerima apa namanya proyek tambang ya, saya sebagai dosen UI merasa aduh gimana ya gitu loh. Nah jadi itu kenyataan. Saya bukan untuk menjelekkan seseorang atau sekelompok orang. Enggak, ini kenyataannya seperti itu. Dan yang ingin saya sampaikan itu pertama itu jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Itu saja, Mas. Itu yang ingin saya sampaikan intinya di buku di memoir saya. Lalu juga kalau kita mau kembali ke lagu Indonesia Raya kan gitu Mas ya. Di lagu Indonesia Raya itu ada satu bait yang menyatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita tuh salah, yang kita bangun tuh jalan tol dulu gitu, yang kita bangun tuh itu dulu gitu. Tapi sebetulnya yang harus dibangun tuh jiwanya dulu. Badannya iya perlu, tetapi jiwanya ini menjadi tertinggal. Jadi kalau boleh saya intinya adalah dari memoir saya ini adalah jangan pernah berhenti mencintai Indonesia dan bangunlah jiwanya supaya Indonesia menjadi jaya kembali, nggak lucu-lucu kayak sekarang ini. Saya rasa itu deh Mas. Terima kasih Pantas banyak. nggak sih dimasukin? Sangat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu sempat menjadi judul kumpulan opini salah satu mantan Menteri Pendidikan terbaik di Indonesia yang melakukan restorasi Candi Borobudur. Hmm. Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Yang menulis teman duduk dan sebagainya. Em, kita tunggu memoirnya tadi. Mas Tepi juga sangat menunggu memoirnya Mbak Mia. Kenapa? Mas Tepi menunggu juga, kita semua menunggu naskahnya Mbak Mia ingin segera baca. Iya. Nanti Oke. setiap bulan kita ketemu ya Mbak Mia ya dan teman-teman semua ya. Iya, insya Allah saya akan usahakan untuk tetap bisa terhubung karena kebanyakan juga ini saya juga baru kembali dari Samosir, belusuan ke desa-desa melakukan penelitian tentang budaya Batak. Budaya Batak. Ya, jadi apa namanya? Tapi ini juga penelitian yang jarang dilakukan orang. Mm-mm. Yang saya lakukan adalah melakukan penelitian mengenai nama-nama kuburan. Nggak Nama-nama ada orang kuburan. yang ngurusin itu. Iya nggak ada yang ngurusin. Ya, nama-nama kuburan. Jadi saya berangkat dari teorinya adalah toponimi, yaitu nama tempat yang di bawah naungan onomastika. Jadi itu tentang linguistik historis komparatif. Jadi itu melihat dari nama saja kita bisa melihat sejarahnya dari setiap kuburan itu. Jadi ya di suku Batak itu sangat istimewa, sangat jelimet adatnya, tapi sangat menarik untuk ditelusur melalui kuburan itu. Kita juga sekarang bisa melihat bagaimana perkembangan adat istiadat yang ada di sana. Ya itu sekedar oleh-oleh sedikit dari Samosir. Terima Oke, kasih. kami tunggu hasil penelitiannya Mbak Mia. Teman-teman hari ini kita sampai jam 12, jadi obrolan-obrolan santai. Oh, tadi saya ingin menyapa lagi Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kemarin Bu Rini mampir ke tempat saya loh, Bu. Dapat apa salam. Alhamdulillah, ya ya Mbak. Ye, ye, Mas Dio, Nggih. kalau tadi lanjut ke saya kan ini ya. Iya. Kalau tadi Mbaknya 2 minggu lagi usia 6 tahun yang ke-70, saya Coba kepingin boleh ya. didekatkan, Bu, supaya Oh jelas. iya, ya. Dengar Pak? Iya, Dengar iya Pak? lumayan. Iya, Ya, jelas. ya. Kalau Mbaknya untuk ulang tahun yang ke-70, saya kepingin bisa nulis ini untuk ulang tahun saya. Akhir tahun Desember, Mas Dio, saya baru angka kembali. Ini lirih Halo, sekali suaranya Bu Endang, mohon maaf. oh lirik ya. Oh, Heeh. sebentar. Nah, iya, iya. Heeh. Coba Bu, didekatkan. Ya, mic-nya dihidupkan. Mic-nya masih centang. Mic-nya masih centang, ditutul aja, dipencet. Yang merah di itu, Bu. Nah, sekarang coba. Aku, Iya, iya, iya. ya, saya pengen nulis nanti untuk ulang tahun saya, untuk hadiah ulang tahun saya untuk anak cucu saya. Akhir Desember saya Mas Dio. Hilang Halo, suaranya Bu, Bu Endang. itu ya. Terus, halo, Iya, halo, suaranya lirih. ya, Iya, iya, lanjut, 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 lanjut. ya. Saya nanti untuk Desember saya ulang tahun ke-77 Mas Dio. Saya kepengen nulis. Dan saya nulis apa? Kalau halo, Iya, dengar nggak iya. Mas? Iya, dengar, dengar. Kalau saya ingin saya itu menuliskan ini pengalaman saya mungkin kan setelah pensiun. Jadi untuk yang semua kan akan menuju pensiun, akan menuju lansia ya. Saya kepengen yang saya alami setelah pensiun. Pensiun saya sudah 26 tahun yang lalu, Mas Dio. Iya, iya, iya. Ya, bagaimana? Bagus banget itu. Ya, karena ada banyak teman yang menghadapi eh, pensiun, mereka itu apa ya? Ada kekhawatiran nanti bagaimana, nanti bagaimana. Nah, saya itu sudah menjalani 26 tahun, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Ngaten dong Mas. Nggih, nggih, kami tunggu ya. Terutama konflik batin Bu Endang itu bisa diurai. Iya, 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 iya. iya. Kami tunggu ya, Bu Dan ya. insya Allah, ya. Oke. Maksudnya jadi Mas Dion, non sewu, yang kemarin 6 memoir yang sudah saya tulis itu kan terpecah-pecah macam-macam. Terus saya hanya akan tulis yang setelah pensiun aja komplit begitu. Iya, Bisa. iya. Itu bagus. Lebih fokus ya, Bu ya. Ya, yang setelah pensiun aja. Iya, iya. Betul. Yang telah Karena pensiun aja. iya, karena itu menarik juga untuk dibaca. Nggih. Tema yang Yang nanti bagus, Bu. mudah-mudahan dalam Tema yang tema bagus, memoir setelah pensiun. iya, iya. Terima kasih Mas Dio. Cukup Injil, ya. Ibu. Kami tunggu. Assalamualaikum sahabat semua. Assalamualaikum salam. Kami tunggu, Bu. Ya, Insya ini ada yang baru Allah. bergabung, Mas Agus. Ini lama tak jumpa. Monggo. Halo, Mas Agus. Bu Farah juga. Apa kabar, Bu Farah? Baik. Nah, ini kayaknya Bu Farah dulu deh. Aduh, kok jadi saya duluan? Gak apa-apa. Apa ini maksud? Untuk memoir, untuk diriku, Bu Farah pengen nulis apa? Sharing bersama kok ini. Jadi pengennya mau bikin memoir tentang kakek saya sebenarnya. Kakek di mana itu tinggal sama, sudah meninggal atau masih? Sudah meninggal, udah lama. Mm-mm. Tapi lagi mikir-mikir, makanya jadi gimana ya? Mikir melulu. Gak apa-apa. Mungkin sebagai titik awal, apakah kakek menjadi sosok inspiratif Bu Farah sampai sekarang? Atau mungkin ada sesuatu yang membuat kakek menjadi figur yang ingin
ditulis dan dikenang sebagai sosok yang seperti apa di hati Bu Farah? Iya, sebenarnya sih buat cucu-cucunya ya semuanya sih. Ya, Menurut kita semua sih ya sebagai kayak ya nggak usah cucunya juga anak-anaknya juga merasa kayaknya ada pentingnya untuk menuliskan tentang beliau gitu ya, sebagai ya, kayak apa ya, prinsip-prinsip hidup yang dipegang kayak ya, ya. gitu-gitu. Terus juga apa ya? Ada legasinya apalah yang bisa kita pegang juga gitu nantinya gitulah. Masih belum ini nih outline-nya belum terpikir apa aja gitu loh, Mas Tio. Oke, oke ini Kak Joko. Oke, kami tunggu ya Bu Farah ya. Iya, insya Allah ya ini dibikin outline dulu deh. Oke, Gitu-gitu. siap. Makasih ya Bu. Makasih. Ibu Cut Zakia, monggo. Salam kenal Bu. Oke. Ya, Eh, suara saya terdengar ya, Pak ya? iya terdengar, silakan. Boleh kenalan dulu Ibu? Oke, saya namanya Zaki Ansari, tinggalnya di Ya. Tulungagung. Tapi biasanya saya dipanggil Bunki dan Bunki. Iki. Iya, Oke, Bunki. Ya, karena silakan. biasanya berinteraksi sama anak-anak sebelum sakit. Nah, ini Pak Nadia sebenarnya saya bingung juga ya mau nulis apa karena ada dua apa ya istilahnya, ada dua pengalaman hidup yang menurut saya ingin saya tuliskan, tetapi masing-masing itu saling bertolak belakang. Yang satunya positif, yang satunya negatif gitu. Bingung saya jadinya. Oh, nggak masalah. Um, Dua sisi kehidupan kita memang harus seperti itu. Iya, Bahkan di buku The Power of Memoir ya, mungkin teman-teman kalau mau saya kirimi PDF-nya. Kalau mau cetak juga bisa saya cetakin. Ada dua hal yang harus kita tulis. Sisi gelap kita mungkin negatif ya bagi kita. Tapi sebenarnya kita belajar dari hal-hal yang gelap itu. Mm-mm. iya Pak. Ya. Jadi saya jadi memilih ini Pak Ngadio dan teman-teman, Mas Dio salam aja kenal deh. semua ya, teman. Mas aja deh, kan kita masih kita semua muda di Iya, sini. Heeh. iya Mas Ngadio. Jadi saya ingin menceritakan apa itu namanya 5 tahun terakhir saya sekarang ini yang kalau di apa itu namanya di pamfletnya Mas Ngadio itu kan ada apa itu namanya sembuh dari sakit ya. Kalau saya belum sembuh gitu, tetapi Boleh dalam cerita ke kita sakit apa? Nggak apa-apa kita cerita di sini hal yang biasa. Kita curhat iya. yang biasa. Nggak apa-apa diceritakan karena ini kan akan menguatkan kita Jadi semua. mengeluh gitu loh, Pak Mas Ngadio. Hmm? Mudah-mudahan tidak menjadi keluh kesah ya memori itu nanti, karena saya akan menemukan diri saya di situ. Silakan, silakan. Iya, jadi saya sejak 3 tahun lalu sakitnya, tapi sudah 5 tahun yang lalu ya. Sejak 5 tahun yang lalu karena saya belum berobat, saya tidak berobat. Itu saya didiagnose kena Parkinson. Oke. Ya, jadi itu penyakit degeneratif di mana kehilangan keseimbangan, kemudian apa itu namanya tremor dan kemudian kekakuan badan sehingga tidak. Saya kalau menulis setelah minum obat itu bisa pakai jari, tapi kalau sudah efek obatnya habis itu sudah kaku, jari kaku, tangan tremor itu udah tidak bisa, jadi pakai suara itu. Nah, itu yang ingin saya tuliskan karena pada masa-masa itu apa ya, emosi kan bergejolak dari yang biasanya saya bisa aktif, bisa apa itu namanya menghadiri banyak undangan, kemudian saya sekarang menjadi sosok yang terkurung dalam rumah gitu. Tetapi ternyata di situ saya banyak belajar dari apa ya orang-orang terdahulu kayak misalnya apa itu namanya Ibu Indra Swari Ibrahim, Ratna Indra Swari Ibrahim, terus kemudian juga Helen Keller gitu ya. Mereka menghadapi apa dalam tanda kutip kecacatan gitu ya, tetapi bisa bertahan. Nah, saya ingin apa itu menuliskan itu di mana proses saya untuk bertahan, di mana proses saya setiap hari saya habiskan untuk membaca, menulis sebagai teman. Saya ingat Raden Ajeng Kartini ketika di dalam apa itu namanya masa pingitan,
beliau hidup hanya karena membaca dan menulis. Nah, itu ingin saya tumpahkan sebagai memoir sehingga saya berharap teman-teman yang punya nasib seperti atau ujian sama seperti saya bisa tidak retak dalam perjalanan hidupnya. Gitu. Oke, sangat luar Itu Mas biasa. Ngadi. Nggih, Bu. Em, kalau menulis pakai suara atau gimana untuk sekarang-sekarang ini? Kalau dulu sebelum berobat saya sama sekali tidak bisa menulis pakai jari. Jadi pakai suara kan sekarang gampang ya, gadget bisa mengubah suara menjadi teks gitu kan. Nah, itu jadi saya gunakan suara. Nah, kalau sekarang ini alhamdulillah setelah minum obat 4 jam dari minum obat itu atau 5 jam, 4 jam, 5 jam itu saya masih bisa menggunakan jari saya untuk mengetik dan kemudian karena kan jenjang minum obatnya 12 jam ya. 7 jam berikutnya itu ya pakai suara. Dan saya memang menghabiskan waktu saya itu sekarang untuk menulis. Oke. Oke, nanti bulan depan kami tunggu ya draft pertama sama jadwal menulisnya ya Bu ya, Bu Jud ya. Bungki panggil Insya ya. Allah Mas Nadio, iya, Insya Allah Mas Oke. Nadio. Oke, ini menyemangati kita semua kok. Jadi di tempat saya itu banyak orang curhat. Di sini kita curhat-curhat itu hal yang biasa karena kita tujuannya adalah berbagi cerita kehidupan. Tapi saya jadi minder teman-teman tadi hal-hal positif semua yang di ini kan, yang di apa itu namanya, yang Enggak, dirancang untuk enggak. Saya menulis hal-hal jadi yang minder. gelap juga. Mm-mm. Oke, eh Bunki panggilannya ya. Tinggi Mas Nadio, Oke, siap. Dio aja panggil saya Dio aja, is oke. Ya, Tinggi. Enggi. Kita lanjut ke ini Mas Aryo apa kabar? Ini masih di Filipina, Mas Aryo. Mas Aryo juga sedang berjuang menyelesaikan S3-nya di Filipina. Mas Aryo boleh sapa kita? Halo, selamat pagi. Nah, Suara nih. saya masuk betul, Mas? Iya, iya, iya. Ini masih di mana? Ini saya di Manila. Ini saya off cam Oh, dulu nih. nggih, Kalian nggih. cek sinyal sini. Iya, jadi saya baru sampai Manila baru tanggal 10 kemarin untuk menyelesaikan tahun terakhir saya studi Oke, Tuhan di memberkati, sini. Mas. Amin. Untuk Salam kenal memoir, semua teman-teman. iya, untuk memoir yang ingin ditulis Mas Aryo tentang apa? Tentang yang pernah Kalau dituliskan atau yang ya, masa studi kalau atau rencana saya Mm-mm. masih yang kayak yang dulu itu ya, Mas ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah Anxiety? menyampaikan tentang bukan yang tentang studi saya. Oh, studi, ya. Ya, karena perjalanan studinya kan ternyata memang sangat berliku begitu kan. Ya. Nggih, heeh. Jadi mungkin saya rencananya akan menulis tentang perjalanan studi S3 saya ini sih dari awal dapat beasiswanya sampai nanti setelah saat lulus begitu. Berarti eh Sampai Bu, atau sampai sekarang inilah paling enggak ya, ya. yang Sampai sudah selesai kan sekarang. Bu Wida ya, yang studi di Yang apa Manila, Mas? yang seangkatan Bu Wida Sari. Bu Dasari udah selesai ya Mm-mm. Berarti kemarin. Mas Aryo OTW selesai dong. Amin. Amin. Ya, ya, kami tunggu ya. Bulan depan kita ketemu lagi. Ya, Oke, nah ini ada terus ya, yuk ada Mbak yang baru terbit bukunya, selamat Mbak Nia ya. Kemudian yang baru bergabung Mas Fahmawan. Kita ingin menyapa Mbak Rini deh. Mbak Lara selamat bergabung. Mas Anam selamat bergabung. Kak Sri juga. Mbak Rini dulu atau siapa dulu? Monggo, monggo silahkan. Iya, boleh. Iya silahkan. Iya, nggak apa-apa off cam ya, Mas ya. It's okay, it's okay. Oke. Eh, salam kenal. Pertama-tama saya salam kenal buat Mas Dio dulu nih, belum belum pernah. Sama-sama, salam kenal juga. Iya, saya ikut di sini sebenarnya tergoda oleh Stebi. Oh, Stebi itu, berarti pengaruh Stebi luar biasa dong. Makasih Kak Stebi. iya, Grup yang iya. menor, Mas. Oke, iya. Saya baca pengumumannya ini apa tentang ada
untuk menulis memoir ini dari Diomedia itu dari Mas Dani Yatim. Oh Tapi iya, 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 iya. saya belum tergoda. Setelah Stebi bilang ikutan, oh ya saya ikutan juga. Aduh, Em, keren banget. Makasih Kak Stevi sekali lagi ya mengajak Mbak Rini. eh, saya langsung japri Mas Dio itu tanya soal memoir saya yang saya rencanakan itu sebenarnya bukan ditulis oleh satu orang tapi dua orang. Boleh, boleh. Eh, terus ini sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa dibilang agak dark, sensitif ya, isunya sensitif, agak dark juga. Sebenarnya kami itu mengalami kasus intoleransi di Bogor. Kami aktivis. Sebenarnya tadinya 3 orang yang mau menulis satu buku ini, tapi yang satu sudah meninggal. Jadi Oh, tertinggal 2. Ya, tertinggal. Yang satu itu teman kami pengacara. Kemudian kami berdua itu kebetulan di kegiatan itu adalah tim media. Jadi kami ini yang berurusan dengan teman-teman jejaring lintas iman, terus dengan jurnalis dalam dan luar negeri. Dan kami di lapangan saat di demo itu, ini kasus gereja ya, di demo oleh kelompok intoleran yang kami perempuan-perempuan itu ya ada pengalaman mungkin bisa dibilang sedikit traumatis gitu. iya, Dan iya. itu yang ya makanya saya bilang ini mungkin agak dark dan sara gitu. Dan kalau kami sih tidak berharap maksudnya gimana ya? Ini bukan kisah yang populer atau tentang kesuksesan atau yang terlalu bisa dijual gitu. Menurut saya tidak terlalu bisa dijual ya dengan kisah seperti ini. Tapi kami percaya bahwa pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi mungkin pelajaran atau paling tidak untuk kelompok kami ini bisa menjadi gambaran bagaimana melihat sesuatu yang dark itu jadi lebih ringan gitu. Kami nggak ingin terlalu sedih juga menuliskannya, tapi lebih agak ringan gitu, bisa dinikmati juga oleh ya paling tidak teman-teman sekitar kami gitu. Iya, Mbak Rini kita ingat Kira-kira itu itu ya. Mas Dio. Iya, iya. Kita ingat statement salah satu sastrawan terkemuka Indonesia ya, bahwa ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Di sini konteksnya memoir juga harus bicara ya. Jadi kami mendukung program menulisnya Mbak Rini dan temannya pengacara ya. Nanti bulan depan mudah-mudahan draftnya Enggak, teman saya dosen. dosen. Yang meninggal pengacara berarti Oh iya, meninggal. Yang meninggal? yang meninggal Oh pengacara. iya iya iya, oke. Bulan depan mudah-mudahan draft Uh, draft pertama sudah ada ini ya tulisan-tulisan sedikit-sedikit enggak apa-apa sama iya outline ya. dan juga jadwal menulisnya. Oke. Oke, jadi Nanti saya minta juga teman saya Renata untuk ikut gabung juga. boleh saya sarankan ikut. Uh, Jadi nanti untuk saling ini ya, saling menguatkan penjadwalan menulis bersama. Mengapa teman-teman saya minta bikin jadwal menulis? Sebenarnya jadwal menulis ini untuk guidance ya, untuk panduan kita. Misal ya hari ini sudah 2 halaman, nah dicatat karena ada satu bab yang harus 10 halaman itu untuk membuat motivasi ya. Ini menjaga motivasi menulis agar terus menjaga mood kayak gitu. Teman-teman saya sarankan wajib punya jadwal menulis sesuai dengan draft yang akan ditulis itu penting sekali. Hari ini nulis apa, besok nulis apa, kan hidup kita jadi lebih indah kalau punya jadwal. Ya, jadwalnya menulis. Kalau bekerja harian kan hal yang biasa. Tapi bagaimana kita punya jadwal istimewa dengan mem- apa ya, duduk menatap laptop, mengalirkan energi kita untuk menulis itu indah sekali. Mbak ini ada yang disampaikan lagi mungkin? tentang jumlah halaman sih, Mas. Oh Karena ya, ini kan
Jumlah halaman kami mungkin batasi 150. Jadi jangan tebal-tebal juga, 150 lah. Mhm. Untuk Itu berarti berapa babnya itu terserah kita atau bagaimana? ya paling tidak 10 bab. Nanti per bab itu 10 kalau 150 per bab ya 10 sampai 15 Mhm. saja. Oke, Tapi iya. teman-teman Mbak Reni juga boleh apa ya? Boleh membuat subbab-subbab kecil juga boleh. Jadi atau mungkin ada lampiran foto ya, misal ada kejadian-kejadian yang karena ini dengan dokumentasi Mbak Rini dan rekannya bisa mengumpulkan foto-foto dulu untuk lampiran. Hmm, iya, iya. Oke. Mbak Rini Oke, terima makasih banyak kasih. ya. Terima kasih, Mas Dio. Yuk, terima kasih. Kembali kita ke ini. Ini selamat datang Mas Fahmawan, Mbak Reni, Mbak Nora. Mbak Nora deh, Mbak Nora. Mas Adil Adam juga. Silakan Mbak. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ini juga Kak Leila juga sudah datang. Mbak Nora, salam kenal. Salam Silakan. kenal, Mas Dio. Saya Nora. Em, Wah, jadi minder, Mas, dengar yang lain-lain. Eh, Terus terang, saya belum punya, eh, Ide? iya, tapi mungkin berkisar antara perjalanan spiritual dan Ya. keluarga ya tentang anak saya. Saya pikir antara dua itu, tapi saya belum pikirin benar-benar mau apa rinciannya lagi. Tapi saya pikir dua topik itu yang akan nanti saya pilih, gitu, Mas. Kalau Mbak Nora tinggal di mana? Oh Boleh. ya, sorry. Saya tinggal di Depok. Oh, Depok, Mbak Mas. Mia juga di Depok, Mbak Oh Mia. iya. Oh, Heeh. Mbak Mia ngajar di FIB, I- Mbak. Iya, Iya. Mbak. Oh ya, Biolinguistik. ya. Oh, Saya arkeologi angkatan 84, Mbak Mia. oh, Oh, oke. Masih Iya. jauh lebih muda Salam dari kenal Mbak saya. Mia. Saya aduh, salute nih sama Mbak Mia sama teman-teman semua keren-keren ya Mas Dio ya. oke, Saya ikut sama. aja dulu ya, denger ya, karena saya kan baru ini pertama. Tapi kira-kira topiknya itu Mas Dio. Mbak Nora sudah buka folder buku panduan ya? Udah Mas. Eh, Begini, saya sangat tertarik dengan dua tema tadi. Mungkin Ya, yang ingin didahulukan spiritual dulu atau anak? Atau mungkin saya boleh mendengar sekilas tentang dua ini, spiritual yang ingin disampaikan oke, itu cakupannya apa? Atau anak oke. mungkin punya Ya, sesuatu yang apa ya? Harus saya tulis begitu. Ada ya. motivasi kuat yang harus saya tulis. Silakan, Mbak. Ya, kalau soal anak itu kan anak saya cuma satu, Mas. Nah, saya pikir tadi terpikir sepintas, saya mau bikin legacy aja buat anak saya. Jadi saya mau bercerita eh, dari awal tentang kehidupan, tentang keputusan saya dan suami saya untuk punya dia dan sebagainya, sampai dia sekarang dewasa gitu. Jadi saya mau taruh lah di situ segala rincian yang mungkin cerita yang belum pernah dia dengar atau apa gitu loh, Mas. Jadi perjalanan saya punya dia gitu. Itu satu. Nah, kalau yang spiritual itu saya pikir karena perjalanan spiritual saya memang agak apa ya? Agak naik turun nggak karuan Mas dengan berpindah-pindah dan sampai sampai di titik di mana saya mencapai keyakinan penuh atas spiritual gitu. Yang nggak terkait agama ini, agama itu gitu. Tapi saya belum belum apa namanya belum belum bisa membayangkan bagaimana saya menjabarkannya nanti gitu loh Mas. Gini, saya sering menulis Mas. Ya terus terang saya sering menulis. Tulisan saya ada di banyak media memang. Saat ini ada tiga antologi yang sedang proses gitu ya. Satu di ilmu saya arkeologi, yang dua dengan Mbak Belinda Gunawan. Iya, ya, Mbak Belinda. Ya, jadi saya ada dua antologi. Femina ya, Ya, Femina. satu tentang janda, satu tentang lansia gitu. Jadi bukan memoir kan ya Mas. Ini suatu yang baru buat saya. Saya ke sini atas info dari Tiari, Tiari teman satu angkatan di Tinggi ya. UI. Gitu. Eh, Sementara itu Mas saya belum memutuskan yang mana yang lebih menarik gitu. Saya belum sama Semuanya sekali. menarik, semuanya menarik. Tapi Mungkin ini, ya, Mbak Nora harus punya jeda waktu untuk memikirkan dua hal itu yes. sih. Ya, betul. Karena baru idenya tuh barusan aja gitu loh Mas. Baru terpikir gitu. Jadi saya belum sempat memikirkan lebih dalam. Terima kasih ya Mas Dio atas bimbingannya. Saya akan jadi Sama-sama, murid sama-sama. yang nurut dan manis. Sama-sama belajar, saling memotivasi. Ya, terima kasih Mas Dio. Sama-sama. Mbak Lila, apa kabar? Mbak Lila dulu deh.
Halo, Mbak Lila atau Mas Fahmawan? Mas Fahmawan, Ya, silakan. Pak. Iya, Saya on cam silakan. dulu, Pak. Selamat bergabung. Iya, silakan. Assalamualaikum, Pak Dio. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat pagi menjelang siang ya ini ya. Iya, iya, iya. Dari Tepang, Pak Dio. Nggih. Saya tinggal di Jakarta. Cuman saya asli Solo, Pak Dio. Oh, soalnya pundi? Saya Solonya itu Keraton Surakarta. Sangkrah, Sangkrah, Pak Dio. Tangkrak. Oh iya, Aino. Sangkrah, G. Silakan. Sebenarnya udah lama pengen main ke penerbit Dio Media ya. Saya tahu dari penerbit Dio Media itu tahunya dari Galih, Pak Galih, yang menulis Oh, novel Bunga di Hari Lalu. oh iya, iya, iya. Sering main ke tempat saya, Mas Galih. Iya, iya, iya. Temennya Ya, ya? jualan terbaik gitu. Ini pertama kali saya ikut apa tuh komunitas memori ya. Jadi sebenarnya cuman saya tuh pengen buat buku yang bisa dibaca anak-anak saya, kalau perlu bisa dibaca orang lain. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan pelajaran dari kisah saya itu ya. Jadi kemarin kan saya minta izin sama Pak Ngadio, Pak boleh gak saya mengambil dua tema? Sekarang saya kepikiran untuk mengambil tiga tema. Jadi keluarga, kemudian karir, pekerjaan, dan bisnis gitu. Ya. Ini tiga memor ini wajib ditulis, Mas Fahman. Mungkin yang didahulukan apa dulu? Yang ingin urutannya apa mana dulu? Urutannya mungkin itu ya. Kalau urutannya Keluarga. bolak-balik nggak bisa ya. Karena dari Gimana? pengalaman kecilnya dari SD itu saya terbiasa dengan kewirausahaan ya. Kemudian menjelang dewasa itu masuk ke dunia kerja, kemudian pensiun dan masuk lagi ke dunia kewirausahaan lagi. Oh, sempat pensiun, tapi sebentar ya. Pensiun, ya saya memutuskan pensiun ini tahun 2017 di umur 35 tahun. Tapi Hmm. pensiun yang gimana ya, Masnya? Bukan pensiun karena istri kan PNS pusat gitu ya. Jadi kan tiap 5 tahun mesti dipindah. Jadinya kalau kita pingin satu keluarga ini, apa istilahnya tinggal bareng di satu rumah ya harus ada satu yang ngalah dan saya memaksa diri untuk pensiun ya. Setelah 12 tahun kerja di institusi akademik ya, sebagai Hmm. pengajar di sebagai pengajar. Jadi Ngajar apa? Ngajar saya apa? sempat mengajar di UMS Pak Dio. Apa? Di fakultas apa? Di teknik elektro untuk mata kuliah sistem linear, kemudian ngajar juga di Oh, sekolah menengah atas. Kalau Pak Dio tahu ya SMA Al Islam 1 Surakarta. I know. Dulu sama Mas Ya. Gali itu. Ah iya benar. Oh iya, 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 iya. Jadi Lah, saya saya termasuk ketua yayasannya Prof. Furkon kan? Prof Furfan, 1S ya, Prof Ya, Furfan. saya yang menulis biografinya. Oh gitu. Alhamdulillah bisa silaturahim di sini ya, Mas ya. Ya. Jadi ya yang pengen saya tulis itu sebenarnya cuman itu aja Pak Dio cuman eh, biar anak-anak tuh tahu apa yang dikerjakan ayahnya gitu. Sekarang kan kalau saya di Jakarta ini kalau ditanya kerjaannya apa, saya paling senang jawabnya bapak rumah tangga itu. Jadi benar-benar bapak rumah tangga. Jadi ketika anak saya kecil tuh saya yang ngasih nyuapin makannya, nyebokinnya, mandiinnya dan sebagainya. Sampai apa ya sampai sampai karena sering terlihat di rumah sampai tetangga-tetangga itu ngomongnya macam-macam gitu deh. Jadi saya pengen menulis menulis apa ya menulis kisah saya sih eh, menulis kisah saya bahwasanya setelah pensiun pun kita bisa berkarya lebih gitu ya bisa berkarya lebih kemudian sebenarnya kalau masalah apa ya masalah penghasilan saya nggak terputus cuman karena apa ya mungkin waktu yang biasanya dihabiskan di dunia kerja kemudian pensiun dan mengerjakan pekerjaan rumah itu sempat di sini tuh sempat agak nggak waras. Jadi sedikit ada yang hilang gitu Pak Dio. Jadi saya pengen menulis itu, ya meskipun sekarang saya sudah stabil ya, sudah stabil, cuman ya paling enggak anak-anak saya tahu yang apa yang saya kerjakan. Kemudian kalau ada yang baca buku memoir saya kalau jadi, mereka tahu yang saya kerjakan bahwasanya untuk menghasilkan uang pun tidak harus ke tempat kerja gitu ya. Dan sekarang modelnya seperti itu. Ya, itu memang prinsip pengusaha. Ya makanya itu. Jadi saat ini status saya itu bapak rumah tangga, kemudian penulis juga Pak Dio. Saya juga udah banyak nulis juga. Jadi Biasanya kalau di nulis apa? Jakarta ini kenalan saya itu Mbak Amira, Amira Bastari, Natasha Rizky dan sebagainya.
Biasanya nulis apa, Mas? Biasanya kalau saya menulisnya di apa tuh di non fiksi sih. Mulainya saya dari non fiksi gitu ya. Kalau Pak Dio tahu CV Sindunata ya itu ya. Iya, LKS. Nah, saya pernah nulis di situ kan, pernah nulis di situ tapi kita sistemnya beli putus. Jadi apa tuh saya bikin buku, dia beli putus udah selesai gitu. Iya, iya, iya. Saya pernah juga. Ha. Ya. 6 Terus LKS pernah zaman juga zaman biyen. menulis novel ya, menulis novel untuk novel anak baru sekali, kemudian novel fantasi 2 atau 3 kali saya lupa. Iya, iya, iya. Mm-mm. Dan sekarang mencoba untuk menulis memoir dia. Jadi itu Oh cuman iya. motivasinya cuman biar untuk bahan bacaan anak saya saja. Biar anak saya tahu apa yang ayahnya lakukan atau kalau ada orang lain yang baca mereka bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya lakukan. Oke. Menulis memoir itu dahsyat loh, Mas. Dahsyat sekali. Eh, saya dapat pelajaran dari kalau Pak Dio tahu Kak J ya, Kak J Luvina kan dia setiap kisah tuh harus dituliskan gitu loh. Setiap kisah harus Yang dituliskan. jenis writing itu. eh Lutfi. lupa saya apa ya. J Lutfi itu kan Luvina. jenis writing. Kelasnya jenis writing ya. Nggak tahu saya lupa pokoknya. Iya, Saya kenalnya Lutfi. Iya, Kak iya. J Luvina itu. Iya. Iya, iya. Saya Nah, kenal. setiap kisah Kenal. harus Yang dituliskan kelasnya kan. jutaan itu kan. Iya, oh iya. Yang kelasnya harus Oke, apa udah. nanti bisa ketemu artis-artis gitu kan ya. Iya, udah kelasnya udah artis tuh ya. Iya, paling enggak 10 juta kalau bikin kelas sama dia satu orang. Tapi di Ya, hotel ya. saya termotivasinya sih dari beliau sih ya. Karena setiap kisah harus dituliskan. Jadi misalkan mungkin kalau saya kan punya 3 anak, saya harapkan anak-anak itu bisa baca buku saya, mereka tahu apa yang saya lakuin gitu ya. Kalau masalah pembaca dari luar sih itu bonus aja gitu loh. Tapi begini Mas Mas Fahman dan juga teman-teman, yang membaca karya kita tuh kita menjadi pembaca pertama. Iya. Jadi jangan usah khawatir nggak dibaca, kita sendiri yang akan baca. Ya. Kita tunggu ya, 3 memoir Siap. langsung. Insya Allah nanti dibantu Pak Dio. Oke siap. Mm-mm. Dan menjadi penulis ini sebenarnya menjadi kreator, menjadi pengusaha di bidang kepenulisan. Saya ingin menyapa Mbak Deva, silakan. Mbak Sitoah, Hanif, Mas Khairul Anam, atau siapa dulu? Atau Mas Adam? Oh, Mas Anam, Ya, silakan. Mas. Iya, silakan Mas Anam. Ya, terima kasih Kak Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat Jelas Kak malam Dio ya. ya Iya, suara saya. iya, iya. Tinggal di mana, Mas? Eh, saya dari Malang. Saya yang dulu yang sempat diterbitkan sama Kak Dio yang di Menemukan Cahaya di Kegelapan itu. Oh, menemukan jadi kegelapan ya. Oh ya Allah ya. Tahun berapa itu? Ya. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2003 apa 2004 ya? Saya lupa. Saya suaminya Kak Dia. Oh iya 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 Dia iya. Fatmawati, Ingat ingat Malang. ingat ingat ingat, ingat. Yang Malang ya, ingat ingat. Yang dulu diborong bukunya ya. Mbak Dia Nah, borong buku. Oh iya itu iya iya dia. ingat 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 Mbak Dia. Mas Ana mau nulis apa untuk memoir Ya tahun sempat ini? eh yang insya Allah yang mau saya tulis ini tentang perjalanan dari saya kecil ya. Karena ini nanti arahnya sebagai edukasi sih, bukan bukan apa ya, bukan mencari benar dan salah, Ya. tapi ini hasil dari apa yang saya alami dari kecil. Saya dari kecil itu sudah dijudge sebagai anak nakal di keluarga saya. Waduh. Ternyata Tapi ketika kenakalan itu ini ya Mas ya. perjalanan Kenakalan itu negatif bagi keluarga tapi akhirnya bisa punya inspirasi gitu. ya kenakalan wajar lah sebetulnya. Ya, Kalau ya. orang orang zaman dulu itu kan kalau uh, ya, biasa menyebut dengan sebutan anak nakal itu sudah Hmm. biasa. Iya, iya. Tapi ternyata ngefek ke perjalanan hidup saya selanjutnya tuh ngefek betul. Jadi seakan-akan itu akhirnya membentuk karakter saya. Sampai saya sadar betul Mm-mm. bahwa ini nggak baik nih. Kasarnya begitu. Oh, iya, iya. Saya sempat mengutip beberapa, ada banyak yang saya kutip nantinya ada di situ tentang Seven Habits of Highly Effective People itu Iya. Stephen yang Covey ditulis ya. oleh salah satu, ya betul,
Coffee, Nah, Stephen Coffee. Saya punya eh, bukunya. itu ternyata di alam bawah sadar kita itu, ya, dan di usia dini, di usia golden age itu, ternyata memori yang seperti itu nantinya akan jadi bom waktu di 20-30 tahun ke depannya. Dan itu saya rasakan betul. Apa yang dirasakan? Halo? Iya, apa yang Ah, dirasakan? efeknya, Iya. efeknya ke perjalanan hidup saya tuh ngefek betul. Jadi Hmm. saya sempat berpikir bahwa, wah aku arek nakal ya kok. Kasarannya begitu. Semua orang apapun yang saya lakukan itu nggak ada benernya. Di masa kecil saya Hmm. itu. Iya, iya, Saya iya. anak tengah. Saya anak tengah. Jadi kalau salah sama kakak, saya pasti disalahkan. Salah sama adik, saya pasti disalahkan. Nah, eh, efeknya ketika saya melakukan sesuatu di luar, saya nggak berani untuk jujur ke orang tua. Jadi Hmm. karena Iya, iya, jujur iya. pun, jujur sekalipun, itu saya pasti salah. Pasti salah. Hal yang benar pun yang saya lakukan itu pasti salah. Akhirnya eh, sedikit demi sedikit itu bentuk kebiasaan itu akhirnya berulang-ulang dan menjadi bagian dari diri saya sendiri. Kalau untuk Hmm. outliningnya sudah saya buat, Kak. Artinya ini nanti insya Allah ada 10 bab. Ada 10 bab di dalamnya dan banyak kutipan-kutipan yang saya ambil dari beberapa penulis yang menulis tentang perkembangan anak. Hmm. Di hasil akhirnya harapan harapan besarnya untuk semuanya jangan pernah menjustis anak gitu. Intinya begitu. Sangat edukatif ya. Eh, Bisa menjadi parenting apa ya? Buku-buku orang tua untuk menjadi orang tua ya. Ya. Harapannya begitu. Ya. eh, Betul sekali karena menjadi orang tua itu tidak mudah juga. Iya, iya Mas ya. Eh, eh. Jadi Bagus ada tadi. fase jadi ada fase di mana saya eh, transisi dari ketika saya sadar betul bahwa ini salah, itu sebelum nikah. Ya. Ketika masuk waktu saya memutuskan untuk menikah itu sudah perubahan drastis itu. Bahkan saya sama istri sendiri pun sampai itu saya sampaikan dari awal awal kami menikah. Suatu saat nanti kita punya anak, jangan pernah menghakimi anak tanpa kita dudukkan lebih dulu, kita ajak komunikasi lebih dulu. Itu semuanya saya tulis, semuanya ada di fase transisinya nanti. Oke. Oke, bulan depan sudah jadi ya draft sama bab pertama paling tidak ya Mas ya, Mas Anam ya. Tiap draftnya sudah jadi, Kak. Oke. Tapi Semua bab sudah, draftnya sudah jadi. oke, bulan depan kita ketemu lagi. Nanti tanggalnya kita infokan di grup. Mas Anam, makasih banyak ya berbagi inspirasinya. Siap. Oke, salam buat Mbak Dia. Mbak Dia ikut nggak? Sama-sama, Kak. Makasih kesempatannya. Mbak Dia ikut nggak? Dia nulis yang lain, Kak, kayaknya. Dia Oke, lagi garap ini nih. eh, Garap untuk pendekatan ke anak, oke, student improvement. oke, good, very good. Makasih Mas Anam. Kita ke Mbak Tri. Selamat pagi Mbak Tri. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Nah, Apakah iya, suara iya. saya terdengar jelas? Iya. Oke, Ya, Mbak Tri adalah seorang novelis. Nah, suka menulis sejarah ya. Yang ya betul. baru kami terbitkan, menang sayembara adalah tentang Raja Airlangga. Nah, untuk Iya, memoir betul. kira-kira mau menulis apa, Mbak Tri? Memoir itu saya kebetulan pernah menulis setahun yang lalu itu tentang anak perempuan yang merindukan kasih sayang bapaknya. Jadi dia Oh, dibesarkan tanpa kasih sayang bapak. hmm, Jadi biasanya kan anak perempuan itu lebih dekat sama bapak ya iya, biasanya iya, itu. iya, iya. Nah, Heeh. ketika dia nggak ada bapak, dia akan mencari figur itu ke teman-teman dia, kakak kelas dia, atau gurunya dia gitu loh. Jadi Hmm, saya menulis tokoh ini itu eh, dia akhirnya menemukan panutan. Jadi bagi anak perempuan, bapak itu adalah panutan. Jadi itu yang mau saya tulis. itu sosok Tuh. siapa kira-kira? Diri sendiri atau teman atau? Saya sebenarnya. Oh,
luar biasa. Jadi bapak ibu saya tuh meninggal waktu saya umur kurang dari 5 tahun, sekitar 3 atau 4 tahun Berarti gitu. ingatan tentang bapak ibu ini ya sedikit ya, atau memori bersama orang tua sedikit ya Mbak Tri? Iya, betul sekali. Itu sedikit sekali. Beberapa cerita tentang bapak dan ibu itu saya peroleh dari nenek. Oh, berarti meninggal karena mohon maaf kecelakaan atau Karena sakit. Jadi sakit? bapak meninggal dulu, setelah Mm-mm. itu ibu. Terus tinggal sama nenek. Dengan nenek. Diasuh kakek nenek berarti ya Mbak ya. Iya, betul. Fase yang paling apa ya? Mungkin bagi sosok perempuan paling dirindukan sebenarnya apa sih ya Mbak ya? Saya ingin tahu. Mungkin teman juga pengen tahu atau mungkin yang menjadi titik pencerahan bagi Mbak Tri bahwa saya harus menulis tema ini. Apa Mbak? Jadi ketika anak perempuan itu kehilangan bapak, dia itu sebenarnya kehilangan panutan. Jadi dia Oh, akan selalu mencari orang yang bisa melindungi dia, jadi panutan, dan hmm. apa ya, memberi dia perhatian gitu. Jadi awalnya mungkin nggak ada romans sih, mungkin di akhir-akhirnya mungkin ada sedikit romans, tapi saya lebih menekankan bahwa seorang anak perempuan itu yang nggak deket sama bapak, pada saat dia menjalin hubungan dengan lawan jenis, itu dia akan mencari sosok yang bisa dijadikan panutan. Dan Ah, ketika dia tidak bertemu dengan panutan, dengan mungkin laki-laki yang kurang baik, itu menjadi trauma seperti buat dia gitu. Kenapa saya nggak bisa nemuin orang yang bisa saya jadikan panutan dan seperti bapak gitu. Jadi itu garis besar isinya. oke. Eh, rencananya berapa bab Mbak Tri? Seingat saya outline saya baru 6 bab. Mungkin nggak babnya Sudah mungkin berkembang nggak ya? terlalu ya, babnya mungkin nggak terlalu banyak sih, mungkin sekitar Oke. 6 atau 7 bab gitu. Oke, bulan depan kita ketemu lagi untuk menyampaikan perkembangan naskahnya ya Mbak Tri ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Yang belum ini bicara, em, saya minta ya, pokoknya harus presentasi dikit-dikit deh. Mbak Nia, silakan Mbak Nia. Atau Mas Adam dulu, atau Mbak Sri. Mbak Isitoah Hanif Islami, monggo. Atau Mbak Lasta. Mbak Reni deh. Atau Mbak Reti dulu. Halo, Iya, ini Ren silakan, silakan. pagi semuanya. Selamat pagi, Mas Dio. Selamat pagi Mbak Reni. Boleh kenalan dulu, salam kenal. Tinggal di mana? Saya di Solo. Nih, saya tinggal di Jaksel. Oh, Jaksel. Saya tuh sekali loh ke Jaksel pas kemarin ikut pelatihan leadership. Ya, April, April. Silakan Mbak Reni. Oke, ini saya kayaknya kagum banget sama yang ada di sini. Terus aku minder banget lah intinya. Oh, sama-sama. Ini belum jadi semua, jadi kita startnya dari nol semua kok. Jadi sama-sama kok. Saya belum mulai juga, baru draft daftar isi, terus Oke, sinaps juga belum bikin. Jadi sama kok. Kita semua berangkat dari nol kok sama. Silakan, santai jadi aja. ini saya tahu Dio Media ini awalnya dari teman saya yang udah pernah ikut nulis ya. Siapa Bukunya sih? udah Iin Indriati Oh, Bu Iin. Bu Iin nggak ikut. dari Bandung kan ya. Iya, iya. Beliau nggak ikut apa ini? Ya. Nah, terus dia bilang coba aja deh ikut nih yang program sekarang. Ini challenging banget ya, dan terus kayak aku merasa nekat sih sebenarnya ikut ini gitu ya. Eh, Mungkin belum ada bayangan tentang apa yang akan ditulis, kayak seperti yang tadi udah dipresentasikan sama teman-teman di sini lancar banget ya. Aku nih baru punya satu tema, eh, mungkin udah banyak juga sih dibahas, tapi Tapi untuk tentang barang ini belum ditulis ya. PR-nya kan itu. PR-ku itu bagaimana pikiran dan hatiku yang berisik ini Mm-mm. menuangkan ke dalam bentuk tulisan. Itu PR besar. Oke. Mm-mm. Tema yang mau diambil mungkin tentang perceraian ya. Oke.
Ini menarik sekali. Saya punya rekan ya, Mbak Reni. Mungkin nanti Mbak Reni boleh curhat juga. Di sini curhat itu bebas. Jadi main ke tempat saya juga boleh, di sini juga iya. Memang memori itu harus saling curhat dan saling menguatkan dan menginspirasi. Saya punya rekanan cerita ke saya, bosnya itu mapan sekali ya, public figure dan mengalami Mhm. perceraian. Dan untuk Oke, berdamai dengan perceraian itu berat, tapi akhirnya bisa menikmati. oh ya, oke. Saya belum bilang tadi umur saya 48 tahun, saya ibu. Hmm. Mm-mm. Eh, jadi saya sudah, mungkin yang mau saya tulis ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya sendiri Mm-mm. dengan apa ya, roller coaster emosi ya. Betul. Ada yang sampaikan dan saya pendam berapa dekade gitu ya tentang perasaan-perasaan saya. Ya mungkin itu aja sih Mas. Idenya Ya, ide eh, besarnya itu ya, ide besarnya adalah berat memang, tapi kalau boleh curhat sedikit, sedikit nggak apa-apa ya di sini ya. Mbak Reni itu sudah bercerai sudah berapa lama? udah 12 tahun dan di masa perceraian itu saya juga harus struggle sama cancer. Cancer, wah hebat. Masa yang sangat apa ya, bisa melalui ini tentu tidak mudah dan Mbak Reni adalah sosok yang hebat sekali, kuat, hebat dan Dan sebenarnya iya, orang anak Mbak Reni teman curhatnya siapa biasanya? eh, mungkin kesalahan terbesar saya itu saya selalu memendam apa-apanya sendiri ya. Eh, saya menutupinya sampai 1 dekade baru bisa bilang sama orang tua saya di titik bahwa kayaknya udah cukup nih saya udah nggak kuat lagi. Ya di titik itu semua orang yang kenal saya kaget ya karena kami tampak sebagai keluarga yang samawa dan berkecukupan. Itu aja sih. eh, jadi saya bilang tadi di awal betapa berisik pikiran dan Iya, perasaan iya, saya. betul banget. Dan itu keresahan yang tidak bisa apa ya kita ceritakan memang ya selama itu, bener kan? Nggak bisa kita ceritakan. Betul. Eh, eh, ya otomatis itu jadinya beralih ke mental health issue ya. Iya, Jadi eh, eh, pernah self harm dan sebagainya lah. Tapi saya sudah berangsur pulih dari cancer, berangsur pulih Alhamdulillah. dari isu, Mm-mm. apa ya, bounce back ya Iya. istilahnya. Mm-mm. Eh, Saya membesarkan anak-anak saya kirim anak-anak saya beasiswa ke luar negeri. Ya mungkin itu sih sangat kurang keren. lebih cerita. Ini saya segera ingin baca deh naskahnya Mbak Reni. Tidak hanya saya, Ini tapi juga tema yang teman-teman yang lain juga wajib baca deh, karena ini perempuan yang luar biasa yang bisa struggle, bisa terhempas dari semua keberisikan dan pendaman emosi, masalah sampai puluhan tahun dan akhirnya bisa menemukan titik mungkin saya bisa sebut sebagai titik pencerahan mungkin ya. Tapi Mbak Reni ingin ya menyampaikan apa sih nanti kepada pembaca? eh, Ya, sinopsis atau kesimpulan. sebenarnya nggak ada tujuan tertentu sih. Jadi Ya, lebih iya. kayak menceritakan apa aja yang saya alamin Mm-mm. nanti bidangnya bagaimana ya nggak ada tujuan spesifik ya. Ya silahkan menyimpulkan sendiri-sendiri Iya, iya, aja iya. dari Dari elemen-elemen atau kepingan-kepingan yang nanti kita temukan di tulisan memoir Mbak Reni. hati Mbak, dan pikiran fisik iya, aja. iya, 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 oke. Satu Oh, lagi deh, jadwal ya. menulis yang ingin dilakukan itu waktunya kapan ya? Sore atau punya me time sendiri? Mungkin malam ya. Malam Malam. biasa aktivitas selesai. Oke, nanti bulan depan kita sudah dapat satu Boleh bab ya atau jadwal paling tidak jadwal deh, jadwal rutin. ya, Eh, Mas. oke. Mohon, aku benar-benar newbie dan hobi baca aja, hobi nulis jurnal tapi nggak pernah
kepikiran buat bikin memoir dan lain sebagainya. Oke. Keren banget pokoknya Mbak Reni deh. Em, Sekali lagi makasih banyak ya Mbak Reni sudah bergabung dan berbagi inspirasi hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman di sini. Kalian keren banget sih. Mbak Reni Makasih. apalagi keren banget. Makasih semuanya. Selamat Yuk, pagi. selamat pagi. Sekarang Kak Reti. Kak Reti, halo, masih di mobil? Enggak, saya udah pulang ke rumah. Oke. Iya, iya. Ya. Makasih. Mbak Nia, silakan sekarang Mbak Nia atau Mbak Lila, Iya Kak Dio, silakan. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Saya Lila dari Blura. Saya ini Kak Dio, Heeh. ide saya mau menulis tentang apa ya, warisan keluarga. Warisan keluarga ini bukan warisan materi ya. Saya mau menulis tentang sosok guru spiritual keluarga kami, dan di situ nanti ada warisan-warisan yang diwasiatkan ke kami dari ayah terus sampai ke anak. Ternyata dari wasiat seorang guru yang diturunkan ke anak sampai ke cucu itu menjadi amalan kayak warisan gitu loh Kak Dio. Itu yang pengen saya tulis, dan nanti ada saya tulis tentang budaya yang ada di pesantren sehingga ada amalan-amalan yang bisa dilakukan setiap hari secara spiritual ya Kak Dio, yang membuat kami bisa kuat menghadapi kehidupan kayak gitu Kak Dio. Mantap. Oh iya, Mbak Lila ini penulis buku pengembangan diri. Apa judulnya? Untungnya hidup bersyukur. Untuk hidup bersyukur. Ini sebenarnya berangkat dari memoir bullying anaknya ya teman-teman. Tapi rasa syukur itu yang membuat eh, buku ini istimewa. Dan kita akan tunggu memoir berikutnya. Terima kasih Kak Eh, Dio. Sama-sama. Mbak Reti, silakan. Kak Reti. Atau yang belum itu Mbak Istitoah, Mas Adam. Iya, Mas. Iya silakan. Mas Adam mau nulis apa lagi setelah menulis memoir cerebral palsy? Saya mau menulis tentang eh, si Mucil yang melewati titik nadir. Mucil itu bahasa Banjar dari nakal. Jadi saya tuh ingin garis besarnya pengen cerita bahwa anak nakal tuh bisa bisa menjadi lebih baik loh, dan ada sedikit pendapat orang tentang disabilitas itu gimana gimana saya tidak didengarkan atau nanti aja gitu-gitu sih. Oh iya. Jadi Mungkin mungkin Mas Adam boleh kenalan ke kita kita. Mas Adam ini hebat sekali. eh jadi tidak bisa jalan, tapi punya kursi roda yang selalu menemani. Dan yang paling keren adalah gemar menulis. Mungkin Mas Adam boleh cerita sedikit bukunya yang terbaru. saya adalah penulis The Story of Cerebral Palsy Man, tentang kehidupan saya sebagai penyandang cerebral palsy, tentang eh, kelumpuhan batang otak atau stroke secara umum, tapi saya mengalaminya dari lahir. Jadi itu adalah kisah saya bagaimana saya dari jatuh sampai menjadi bangkit, Oke. Nah, sampai menjadi teman, percaya diri saat ini. iya. Nah, teman-teman yang pengen baca bisa pesan ke Adam juga bisa, ke saya juga bisa. Bukunya sudah terbit. Oke, Mas Adam, kami tunggu ya. Thank you, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Sri Nurwati silakan. Atau Mbak Lasa dulu. Atau Mbak Deva. Iya, kita masih punya waktu 15 menit lagi, teman-teman. Mbak Sri, halo. Mbak Isi Toa. Oh, Mas Adam tinggal di mana? Ada yang tanya. Mas Tebi ini nanya ke Adam. Silakan. Cerita dulu, Mas Adam. Eh, saya tinggal di Balikpapan. Saya dulu anak Depok, tapi sekarang sudah pulang kampung lagi. Gitu. Ya, 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 ya.
Oke, ini ada yang kirim chat, Mbak Lasta ini sedang ada kegiatan ya. Iya. Oke, ada yang disampaikan lagi teman-teman sebelum kita akhiri. Jadi bulan depan kita mungkin tiap ketemu hari Minggu sebulan sekali untuk saling menyemangati progres menulis teman-teman. Saya juga setiap hari harus menulis supaya paling tidak satu paragraf ya, supaya buku kita jadi akhir tahun ini. Monggo teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, Mas Ngadio boleh tanya, ya, monggo Mbak Mia. eh, kalau saya baca itu ada juga di apa namanya di postingan itu bahwa akhir Agustus gitu minimum apa 5 halaman Oh, yang resiliensi. untuk resiliensi. Ini apakah wajib untuk semua yang ikut memoir diri ini atau ini bebas siapa aja yang mau ikut? Ini maksudnya apa sih Mas? Kok ada Oh iya, ini iya, tidak? iya. Yang Tolong resiliensi di tugas ini bersama. ceritain, mohon pencerahan. Oke, mungkin saya izin share screen ya teman-teman. Yang memoir mana ini tadi? Yang resiliensi itu loh Mas. Resiliensi ya, sebentar nih. Yang bagus itu bukunya yang biru itu loh. Oh iya iya, pilihannya Mbak Mia soalnya ya. Teman-teman ada tugas sebagai pemanasan ya, namanya resiliensi ya. em, nah ini teman-teman ya, resiliensi ini Nih. adalah Hmm. bagaimana kita mampu mengatasi ya tantangan dan kesulitan hidup bersama ya. Jadi nanti bukunya ini, covernya ini, tapi yang nulis kita semua. Nah, teman-teman boleh membagikan dengan teman-teman yang lain, misal menulis satu buku masih terasa berat-berat, padahal enggak sih. Teman-teman, sekali lagi, menulis satu buku itu kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Setengah halaman, ya mungkin hanya satu kalimat, tapi kalau lama-lama lancar sendiri nanti harus jadi satu buku. Nah, ini ada pemanasan sampai 17 Agustus ya. Akhir Agustus, sorry, ada tema khusus resiliensi. Tapi ini padat ya, 5 halaman. Tapi kalau misalnya 10 halaman apa boleh? Boleh. Nah, ini nanti teman-teman kami tunggu. Saya juga akan nulis tema ini. Saya sebagai penerbit itu punya banyak dilema ya. Tapi juga banyak kebahagiaan juga. Dilemanya begini. Banyak buku yang belum laku, itu kan dilema ya. Terus sudah kita cetak, biaya tidak sedikit, itu belum laku banyak, itu juga dilema sekali. Tapi kebahagiaannya ya ada yang laris, itu juga bisa subsidi silang kayak gitu. Nah ini dilema-dilema seperti ini kan tantangan ya. Terus membuat program-program, ikut bazar dan sebagainya, ikut program-program festival, itu untuk mengupgrade dan juga berjejaring. Tanggal 24 besok sampai tanggal 28, saya menghadiri Festival Singaraja Internasional di Bali. Kemudian Oktober saya juga ke Bali untuk ikut festival Ubud Riders and Writers. Kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Alhamdulillah dua buku dua media akan di launching di sana, di Bali, di Ubud itu, di festival yang cukup bergengsi. Dan ini adalah bagaimana saya mengatasi masalah-masalah penerbitan. Jadi harus terus berjejaring dengan banyak orang, terutama teman-teman penulis, pembaca, mitra bisnis ya, event pameran buku, toko-toko buku yang kita titipi ya, yang kita itu agar distribusi bukunya lancar. Karena kan kita nggak masuk Gramedia karena opelah produksinya kan kecil skala indie gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman itu eh, bisa melakukan personal branding. Paling tidak program ini kita bagi ke teman-teman itu sudah sangat membantu sekali untuk mensukseskan. Dan hari ini ada 20-an yang ikut, maka sangat membahayakan bagi kami. Mudah-mudahan kita menjadi penulis yang produktif, mencerahkan pembaca ya, dan menjadi pelajaran hidup bagi kita semua ya, menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Itu. Jadi ini seperti biasa ukuran kertasnya A4, teman-teman. Menulis ekspresif tentang mengatasi masalah hidup ya. Eh, tapi yang akan saya tulis tidak hanya masalah penerbitan, tapi juga bagaimana saya bisa mengatasi masalah pribadi untuk selalu apa ya, manajemen emosi, untuk selalu memaintain
diri itu kan ya, agar punya ide-ide kreatif kayak gitu. Dan ini dipacu oleh banyak baca buku, dipacu bertemu dengan Mbak Mia, Mbak Sri, Mbak Tiari, ya, Mbak Reni, Mas Fahmawan, ya, semuanya yang hadir di sini itu memacu kita untuk terus semangat berkarya. Mungkin itu Mbak Mia ada yang disampaikan lagi mungkin? Boleh dibagikan kok ini, boleh dibagikan kepada semuanya kok ini yang resiliensi. Oke, ini deadline-nya kapan, Mas? Maaf, Oh ya, ini akhir Agustus, masih lama. akhir Agustus. Nggih, nggih. Oke, baiklah. Jadi minimum 5 lembar ya, seperti Nggih, 5 halaman halaman. seperti biasa. Nggih. Maaf, Mas Dio, Nora, mau tanya, Mas. Oke. Itu satu tulisan tadi, apakah satu topik aja untuk menghadapi Iya, iya. masalah? Oh gitu. Iya, Oke, satu topik, tapi kita tulis bareng-bareng dengan kekayaan pengalaman kita nanti akan membuat pembaca seru ya. Ya, oke, pengalaman ya, Mbak ya, Nora ini, kayak gitu, terus pengalaman Mbak Mia ini, Mbak yes, ini, ya, ya. silakan. Terima kasih, Mas. Makasih Mbak Nora, kami tunggu ya. Siap, Mas. Oke, Mas ada Nadio yang, boleh tanya lagi nggak yang oh Nora? boleh, boleh. Ini nanti kalau buku ini jadi gitu ya, eh, covernya itu selama ini kan dengan sangat indah dan cantik-cantik itu diusulkan oleh timnya Mas Ngadio ya. Boleh nggak kalau kita misalnya untuk tulisan kita ini nanti covernya pengennya misalnya perahu misalnya kayak gitu, boleh nggak sih usul? Atau Oh, itu memang hak ya, prerogatifnya Mas Ngadio? enggak. Jadi sebenarnya kita kan tim bersama ya, penulis, editor, kreatif desainer itu kan tim bersama. Jadi nanti sebenarnya kalau misalnya ingin mengusulkan cover sendiri di buku yang pribadi ya, itu Mm-mm. boleh banget. Bahkan saya akan tanya dulu, pengen seperti apa covernya. Terus ya tadi ya Bu Heti ya, akan saya tanya dulu. eh, Bunda Heti, covernya pengen seperti apa? Oh, manut Mas Dio aja. Sebenarnya ada yang bilang manut kita, tapi sebenarnya kita sering menawarkan pengen seperti apa kayak gitu. Maaf, Mas Dio, maksudnya Mbak Mia ini kan yang buku memoir ya? Maksudnya kan? Cover untuk buku memoir ya, Mbak Mia? Iya, yang buku pribadi Iya, masing-masing, Iya, iya, oke, bukan itu yang boleh. rame-rame. Iya, boleh oke. banget, boleh banget. Itu memang harus kita komunikasikan agar visualnya itu klop dengan yang diinginkan penulis, kayak gitu. Betul. Tapi kalau yang ini enggak, yang resolusi ya seperti ini. Tapi yang pribadi itu saya malah menawarkan di depan, pengen seperti apa covernya, sehingga nanti tim kita bisa memvisualkan sesuai dengan keinginan penulis, kayak gitu. Baik, baik. Makasih Mas Dio, makasih Mbak Mia. Oke, Mbak Nora. Aduh. Yuk, yang lain mungkin? Kak Dio, Iya, silakan. iya Kak Dio. Eh, Monggo, Mas. terkait yang memoir pribadi tadi itu, kalau misalnya dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi, semacam ilustrasi, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Atau itu nanti dari pihak penerbit aja yang? Kalau memoir itu biasanya foto ilustrasinya. Yang kami butuhkan itu foto dari penulis, lampiran, atau isinya ada foto boleh. Kalau ilustrasi biasanya buku anak, kecuali Oh ilustrasi gitu. cover. Iya. Oke oke. Ha. Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Mas Fahman, monggo. Izin bertanya Pak Dio, jadi untuk satu proyek memoir ini kita menghasilkan dua buku ya, satu buku pribadi dan satu buku kayak antologi gitu ya. Betul. Kemudian misalkan kalau di buku resiliensi ini yang kita nulis bersama ini, kita masukkan istilahnya problem atau permasalahan yang kita angkat di buku memoir, terus kita masukkan ke resiliensi, kemudian dimasukin istilahnya apa ya, step-step atau tahap-tahap yang bisa digunakan untuk istilahnya mengatasi problem tersebut, boleh ya? Boleh, boleh. Yang jelas antara memoir pribadi dengan memoir bersama ini naskahnya tidak boleh sama. Iya, Nah, iya, nanti cuman ya, ya. masalahnya aja dimasukin gitu. Oh, masalahnya boleh. Tapi kalau naskahnya enggak, beda, Ya, beda. masalahnya beda ya. Yoi. Makasih Mas Rahmawan. Ya, iya, Pak. Monggo yang lain Mbak Sri, baru nongol Mbak Sri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru ada acara Mbak.
Enggak, masih di rumah. Masih di rumah. Ini Hmm. adalah penulis memoir Rela. Ini keren banget bagaimana ikhlas menjadi perempuan. Kalau memoir terbarunya rencana tentang apa Mbak Sri? Kalau memoir terbarunya itu mungkin belum, Kak, karena saya masih program nulis puisi. Heeh. Karena puisinya itu ya tetap bercerita tentang diri saya. Nah, Oh itu iya kalau boleh. Memoir Heeh. itu bentuknya boleh puisi. Oh, boleh puisi. Iya, jadi Ya, teman-teman, saya punya punya slide yang sebelumnya ya, yang teori menulis memoir. Bentuk memoir itu macam-macam. Pertama memang bisa deskripsi, narasi ya. ya, Bahkan bentuk esai, bentuk ya. cerpen, bentuk sedikit kayak jurnal bisa. Itu bisa disebut memoir karena bentuknya banyak. Bisa bentuk slogan. Ya, memoir itu banyak sekali bentuknya. Termasuk bentuk puisi, puisi naratif. Apalagi kalau kita em, ini ya membaca puisinya Lili Suryadi ya itu bentuk puisi tapi isinya memoir memoir perempuan Jawa ya. Ya, ya. Bagus sekali, saya tunggu Iya. juga Ceri ya. Kemarin kan sudah berbentuk esai ya, satu buku itu. Heeh. Sekarang akan saya coba nulis memoir lagi, tapi dalam bentuk puisi gitu. Hmm, punya bukunya Heeh. Lili Suryadi nggak? Pernah sih baca satu dua itu pernah. Ya Terus itu di kayak gitu. Mm-mm, mm. Jadi kan kalau memoir itu ceritanya itu jelas gitu ya. Kalau sedih, sedih sekali gitu. Iya iya iya. Kalau puisi itu kan bisa dibungkus dengan gaya bahasa yang Mm-mm. bagus gitu, puitis gitu. Puitis Jadi ya misalnya betul. sedihnya nggak menonjol, bahagianya nggak menonjol Mm-mm. banget karena terbungkus dengan bahasa puisi. Mm. Walaupun bahasa puisinya itu ya sangat sederhana, baru mencoba gitu kan. Mm-mm. Ya terus Oh, mencoba, saya pun begitu, terus mencoba hal-hal baru, bikin program baru. Ini yang program ya. baru lagi ya teman-teman, itu ada menulis buku pengembangan diri, tapi saya batasi 3 tema. Pendidikan bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris, kemudian pengembangan diri umum, sama buku motivasi Islami. Nah, teman-teman boleh cek di Instagram di media, nanti akan saya share di grup ya. Kalau ini iya, kalau ini 6 bulan juga, tapi juga bisa kita perpanjang sampai 2-3 tahun ke depan. Mudah-mudahan banyak yang ikut. Tapi yang jelas teman-teman penulis itu adalah mitra bisnis kami, mitra belajar kami juga. Jadi tanpa penulis kita nggak bisa nerbitin kayak gitu. Yang saya tanyakan itu nanti em, ada judul, ada subjudul, ada Iya. bab gitu, terus em, sinopsis ada, kemudian jumlah halamannya untuk puisi berapa? 150 maksimal sama. 100. Kalau misalnya minimalnya berapa kan? Minimalnya 100, 100. 100. Iya, 100 heeh, puisi. heeh. 100 Kalau halaman. 100 halaman ya. Iya, iya, iya. Berapa? Yang penting minimal 100 halaman. Itu sudah Heeh. komplit dengan sinopsis dan sebagainya itu ya. Iya, ini indah sekali nanti kalau menulis memoir dengan pendekatan puisi. Ya, nanti akan saya coba, saya selesaikan, tapi mohon maaf kalau bahasanya itu belum sebagus para pembuat Oh, tenang puisi-puisi. saja, nanti bisa diswasunting. Matur Indonesia nggih. tercurah di situ gitu. Betul sekali tercurah di situ. Matur nuwun Mbak Sri. Oh ya Mbak Rini monggo Mbak Rini. Ada yang raise hand. Iya, mau tanya yang tadi antologi itu kan 5 halaman. Bisa dikasih ancer-ancer jumlah kata nggak? Soalnya kadang-kadang lebih enak hitungnya dari jumlah kata. Oh, kalau saya malah enak dari halamannya sih. Ya, ini aja sih, semengalir aja. Misal 6 halaman juga nggak apa-apa Mbak Rini. Bebas kok dalam arti. Pokoknya batasannya itu, batasannya 5-6 halaman nggak apa-apa. A4 ya? A4, A4 spasi 1,5. 1,5 times New Roman 12. Heeh. Oke. Iya, terus untuk yang memoir, yang buku, em, Mm-mm. memungkinkan nggak setiap babnya itu ada foto? Oh Jadi iya, sebagai sangat. Boleh. tanya. Boleh sekali. Jadi berbeda pada foto boleh atau mungkin album khusus dalam lampiran boleh, fotonya boleh. Jadi boleh masuk ke bab, boleh masuk di lampiran, boleh sekali. Album kenangan juga boleh.
Oke. Terima kasih Mas Dio. Sama-sama, Mbak. Kemudian Bunki silakan. Iya Mas Tio, berarti kalau tadi puisi boleh, saya dalam bentuk fiksi boleh ya, Mas Tio ya? Boleh, tapi ceritanya nyata. Karena saya lebih, iya Bentuknya ceritanya fiksi nyata, tapi karena saya ceritanya lebih nyata. apa? Iya, iya. Inggih, iya Iya. ceritanya nyata, cuman boleh nggak disamarkan namanya? Boleh pakai nama samaran, Nggak boleh. boleh. Nama tempat, nama dan nama tempat pun boleh disamarkan. Jadi begini, ada sesuatu yang mungkin do dan don'ts ya, tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Kalau itu bersifat Mm-mm. em, bisa kena undang-undang, misal mencermakan nama baik, jangan disebutkan nama aslinya, ya. Itu Iya, do dan don'ts itu kita. iya, Jadi kalau kita sudah menulis, mana yang kira-kira aman diterbitkan dalam arti tidak menyinggung siapapun dan yang tidak aman. Jadi kita tahu yang menjadi editor pertama atau swastunting yang kita lakukan pertama adalah diri kita. Sehingga kita penerbit oke ya sudah oke. Jadi nanti teman-teman kalau mau nulis nulis aja bebas, tapi kalau sudah dikirim penerbit itu versi yang aman begitu. siap, siap Mas Tio, terima kasih. Inji yang lain mungkin nanti kita foto bersama ya. Iya, oke. Kira-kira mungkin kita, iya, subjeknya aku boleh. Mbak Nia, bukunya sudah sampai belum bukunya? Sudah, Mas, sudah. Malah nanya, eh, Iya. apa masih ada sisa nggak yang life balance, the wisdom of 2024 ini? Karena ternyata kok banyak banget yang minta. Live balance habis atau mungkin minimal 10 bisa kita usahakan. Oke, karena banyak yang Minat ya? nyariin, banyak Oke. yang minta, banyak yang Mary kok dia dapat saya nggak dapat kan itu jadi Boleh, bingung. boleh nanti kita ulang Mbak Nia. Jadi gimana caranya? Eh, nanti pesan lagi, nanti kami cetakin. Nanti kami kirim. Oke, oke, Oke. Mas Ya, Dio, oke, Nora, baik, baik. silahkan Mbak Nora. mau tanya Mas, maaf izin. Eh, Gaya penulisannya, point of view-nya bisa aku, bisa dia, tokoh Oh, bisa ya. ketiga, orang ketiga. Bisa, Gimana? baik orang pertama, aku atau Ya, saya, maupun ya, orang ketiga, oke, juga, atau mungkin campuran. oke, siap. Ya boleh ya, Oh, apa aja ya? Mbak Nora cocok yang atau serak yang mana kira-kira? Saya bisa satu atau tiga bisa nggak masalah Mas. Oke, Saya- mantap sekali. Kita Iya, tunggu ya. iya. Terima kasih Mas Dio. Oke, Mbak Nora. Yang lain mungkin? Kita jangan buru-buru ya, kita mau foto bersama dulu. Boleh open cam? Iya, kita open cam mau penutupan hari ini aja. Pak Joko, apa kabar, Pak? Bisa Pak. Baik Mas, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memoir terbarunya rencana apa, nggih? Siap ini karena eh ketemu di lingkungan baru ini banyak tantangannya. Oh iya, Penyesuaian ini Mas. baru pindah Oke. ya, Pak? Nggih, Oh iya, baru pindah teman-teman. ini. Ah, Pak Joko tuh menulis tentang badai ya, badai kehidupannya. Tapi Iya. alhamdulillah sudah merit lagi, Pak ya. Siap, siap. Kemarin Doanya Mas. muridnya baru cerita. Nggih, Oh, nggih. ini Pak Joko. Mohon eh, doanya. ya, amin. Mungkin kita foto Siap, bersama siap. dulu, teman-teman, bagi yang sedang tidak sibuk. Makasih Mbak Deva. Mbak Deva mau nulis apa? Ini belum saya ini. Iya, Mbak Deva cerita dulu sebelum kita tutup. Bentar. Mbak Deva mau nulis apa, Mbak Deva? Mbak Deva, monggo. Mungkin bisa speak sebentar. Oh iya, bentar ya. Ya Iya, udah. iya. Oke, sambil nunggu Mbak Deva. Mbak Deva boleh open open mic? Oke. Oh, iya, 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 iya. Boleh, boleh. Oke. Belum saat ini ya. Oke. Kita foto bersama ya. Mbak Reti masih di mobil. Udah di mobil lagi. Tadi Oh, di dalam mall.
Oh, gimana untuk memoir untuk Om? Iya, rencananya sih mau nulis tentang om saya. Jadi waktu beliau ulang tahun ke-80, kan dia Heeh, sempat cerita pengalamannya. heeh. Kemudian kami tuh pada terkejut, kita tuh nggak ada yang tahu kalau, oh segitu parah ya pengalamannya. Maksudnya untuk jadi, apa sih, sekarang kan kerjanya banyak membuat dermaga gitu ya. Itu sampai waktu awalnya itu harus menyelam gitu di Tanjung Priok. Kami aja yang angkatan anak-anak ponakan gitu kaget gitu ya, apalagi kalau cucu-cucu. Jadi menurut saya banyak yang bisa digali gitu dari ceritanya dia. Misalnya dia pernah jadi dosen, gajinya 60.000, sementara dia sebagai apa sih, sebagai eksekutif perusahaan, gajinya kan udah jauh gitu ya, maksudnya tinggi. Tapi itu dia buat apa sih, untuk pengabdian lah kepada masyarakat, jadi dia mau ngajar gitu. Itu yang saya pengen gali. Cuman masih susah nih, omnya agak agak mungkin tidak terbiasa dengan bentuk memoir, jadi beliau agak sedikit Ini, resisten. ini screenshotnya gimana? Oke, Mbak Mbak Rati saya tunggu ya. Ini screenshot dulu ya. Mbak Reni, Oh, Mbak ya, ya, Rita, atau Mbak ya. Hadi boleh open cam sebentar, Mas Anam. Mana? Kontrol apa ini? Gimana? Ini. Oh, ini screenshotnya ini. FN sama F11. Iya, kamu coba. FN 1, 2, 3. Ya. Terus taruh di ini. Heeh. Lagi. 1, 2, 3. Ya, Mas, kok nggak ada ya? Oh, nggak apa-apa. Udah. Taruh di mana? Di dalam udah ada ya. Teman-teman, saya mohon maaf sekali ya. Tadi ada trouble dan kita tutup bersama. Bahagia sekali untuk kita semua, Mas Tepi, Buki, Mbak Lasta, Mbak Tri, Mbak Ani, Mbak Bu Farah, Mbak Rini ya. Kemudian Mas Ana, Mas Adam, Mbak Tiari, Mbak Sri, Mas Aryo, Mbak Reti, Mbak Reni, Mbak Nora, semuanya aja ya, Bu Farah, Mbak Deva, Mas Fahmawan, Mbak Lila, dan semuanya yang hadir di sini. Mbak Nora kami tunggu juga, Bu Farah semuanya, Mbak Reni juga semuanya ya. Kami tunggu yang 17. Resiliensi itu akhir Agustus, mungkin kita pertengahan Agustus, setelah Agustusan tanggal 20-an deh. Nanti kita share di grup untuk ketemuan di bulan berikutnya. Terima kasih, selamat siang, selamat dan sukses untuk kita semua. Bye bye, Assalamualaikum, Oke. selamat siang Assalamualaikum. semuanya. Malam. Yuk, Pamit kawan-kawan. yuk, izin pamit.